untuk belajar. Itu sama-sama belajar, tapi bedanya satu mungkin bisa menentukan hasil akhir mahasiswa, mempengaruhi nilai akhir mahasiswa. Kalau yang pada saat bedside teaching juga mungkin menilai, tapi tidak menentukan, tidak memberikan dampak gitu. Maksudnya hanya sekedar memberikan umpan balik. Karena setiap Bapak Ibu memberikan umpan balik, memberikan komentar, kan sebenarnya Bapak Ibu menilai. Cuma namanya formatif gitu. Bukan sumatif. Kalau yang penilaian yang mempengaruhi entah itu berapa persen, 5%, 10%, 15%, 20%, itu mempengaruhi nilai akhir mahasiswa. Maka itu masuknya kategori penilaian. Gitu. Nah, jadi besok Bapak Ibu mungkin akan mendapatkan yang prosedurnya sama persis. Yang membedakan sekali lagi adalah niatnya. Nah, bedside teaching adalah niatnya adalah suatu proses pengajaran. Mahasiswa berinteraksi langsung dengan pasien di bawah bimbingan. Kalau besok penilaian, suatu proses penilaian, misalnya mini CX, suatu proses penilaian, mahasiswa berinteraksi langsung dengan pasien di bawah bimbingan atau di bawah pengawasan Bapak Ibu. Ya, memang ya agak susahnya. Mungkin suatu saat Tanjung Pura akan memiliki pendidikan, atau mungkin sudah ya, saya kurang paham. Kalau kurang tahu, kalau misalnya mungkin suatu saat Tanjung Pura juga memiliki pendidikan dokter spesialis yang mungkin Bapak Ibu juga nanti akan jadi supervisornya. Nah, memang agak beda antara membimbing mensupervisi residen dengan mensupervisi koas. Mensupervisi koas, mensupervisi dokter muda ini jauh lebih rumit. Kenapa? Ya karena mahasiswa belum punya kewenangan. Mahasiswa juga belum punya surat registrasi. Jadi mereka benar-benar dari nol gitu. Mereka benar-benar yang belum punya pengalaman mengelola pasien dan sebagainya. Sementara kalau residen kan sudah, cuma belajarnya memperdalam gitu. Kalau mahasiswa kan mencoba mempelajari semuanya gitu kalau. Nah, bedside teaching bisa di mana? Bisa dimanapun selama ada pasien, entah itu di bangsal, entah itu di poliklinik, entah itu di UGD, entah itu di kamar operasi, entah itu di kamar bersalin, dimanapun. Yang penting ada pasien, maka Bapak Ibu bisa melakukan bedside teaching. Modelnya, nah kembali kepada kemarin, pokoknya semua kegiatan pembelajaran maupun kegiatan penilaian yang melibatkan pasien selalu dilakukan dalam 3 tahap. Sehingga ketika di depan pasien fokusnya adalah pelayanan. 3 tahap itu apa? Sebelum berinteraksi, saat interaksi, dan setelah interaksi. Sebelum interaksi, ingat kemarin apa? Lakukan ABC. Assess student readiness, cek kesiapan peserta didik. Kemudian B-nya adalah briefing, ya. Sampaikan tujuan yang mau dilakukan apa. Jadi ya berdasarkan kesiapan mereka, apakah Bapak Ibu mau mendemonstrasikan, apakah Bapak Ibu mau mengobservasi mahasiswa, atau sebagian Bapak Ibu mendemonstrasikan, sebagian Bapak Ibu mengobservasi. Nah, terakhir consolidation. C-nya consolidation, jadi persiapan akhir, persiapan alat, persiapan pasien, gitu, seperti itu. Itu sebelum interaksi. Nah, saat interaksi, ya tadi ya tujuannya cuma observasi, demonstrasi, atau di antara keduanya. Nah, setelah itu, kalau Bapak Ibu ingin memberikan komentar, ingin meluruskan, ingin mengecek, dan sebagainya, lakukan setelah interaksi. Ya, berupa refleksi, micro teaching, refleksi, diskusi, kemudian pemberian umpan balik atau feedback, dan terakhir adalah memberikan tips. Ya, jika kelak ketemu dengan pasien serupa, apa yang harus mereka ingat. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi ingat, bedside teaching selalu lakukan 3 ini. Nah, saya berharap Bapak Ibu tidak melakukan paket hemat. Paket hemat itu apa? Semua dilakukan di depan pasien. Mengecek mahasiswa di depan pasien, mengetes mahasiswa di depan pasien, tapi sekaligus Bapak Ibu memberikan umpan balik, memberikan feedback, memberikan komentar kepada mahasiswa pun di depan pasien. Sebisa mungkin dihindari. Sebisa mungkin di depan pasien fokusnya adalah memberikan pelayanan. Gitu. Ya. Catatan sebelum bedside teaching, tentu Bapak Ibu harus mengalokasikan waktu. Ya, karena ini mungkin pasien kalau tidak ada koas, tidak ada dokter muda, mungkin Bapak Ibu akan selesai dalam 10 menit. Tapi kalau ada koas ya Bapak Ibu tambahin lah 5 menit gitu ya, kan memberikan kesempatan mahasiswa untuk loading gitu ya. Ya. Karena ya kemarin seperti saya ceritakan, kalau koas itu kan ya semua ditanyakan kecuali yang penting, semua diperiksa kecuali yang penting gitu ya. Koas-koas baru maksudnya. Gitu. Jadi ya tentu saja perlu waktu ya untuk secanggih. Wah, nggak sampailah secanggih Bapak Ibu. Setidaknya sesuai dengan standar minimal aja sebagai seorang calon dokter itu seperti apa. Itu ya. Itu alokasikan waktu. Yang kedua, cek pasiennya harus bisa mungkin sesuai kompetensinya, gitu ya. Jadi sebisa mungkin pasiennya yang sesuai kompetensi dokter umum, baik dari sisi keterampilannya maupun dari sisi kasusnya. Gitu. Nah, bagaimana kalau tidak adanya itu yang tidak sesuai? Paling kalau sisi kasusnya mahasiswa mungkin paling 2 cukup tahu diagnosis, tapi nggak harus sampai initial treatment, apalagi sampai pengelolaan pasien secara mandiri gitu misalnya. Nah, maka yang Bapak Ibu bisa lakukan adalah mengoptimalisasikan. Karena apapun pasiennya, sebenarnya Bapak Ibu bisa optimalkan untuk bedside teaching. Misalnya, kasusnya mungkin level 2, tapi kan mungkin Bapak Ibu bisa, dari sisi keterampilan, Bapak Ibu bisa mengajarkan sesi level 3 atau 4. Misalnya,
kasusnya adalah karsinoma. Karsinoma kan levelnya level 1 atau mungkin level 2. Nah, tapi kita bisa nih menunjukkan kepada mahasiswa tentang bagaimana inform consent, gitu ya. Ini perlu pemasangan infus nih, mungkin bisa pemasangan infusnya. Oh, ini perlu anamnesis nih, anamnesisnya mungkin bisa. Oh, ini mungkin bisa delivering bad news, menyampaikan berita buruk. Nah, mungkin bisa, gitu ya Bapak Ibu. Kalau terpaksanya tidak ada kasus lain, adanya kasus yang seperti itu. Syukur-syukur jika kasusnya tepat. Cuma kan ya salah satu tantangannya di pendidikan klinik itu kan kasus itu sifatnya oportunis ya. Tidak serta-merta selalu ada. Bahkan yang level 4 pun mungkin sulit, masih sulit sekarang. Misalnya rabies gitu. Ya Bapak Ibu bagaimana rabies gitu. Ya, kan susah. Gitu. Atau keterampilan yang 4 misalnya apa? Sirkumsisi. Nah, sirkumsisi itu 4 ya Bapak Ibu. Cuma sekarang kalau di Tanjung Pura itu mahasiswanya satu angkatan berapa ya? Taruhlah 100 lah. Taruhlah 100 ya. Bapak Ibu bayangin dalam 1 tahun kita harus menyediakan 100 titik gitu, untuk 100 mahasiswa. Kan tidak mudah ya Bapak Ibu, harus menyediakan 100 penis buat mahasiswa. Gitu kan berat. Jadi ya mungkin agak berat. Jadi ya karena memang ya di pendidikan klinik tidak harus selalu oportunis sifatnya. Gitu. Kemudian, nah ini yang penting juga karena tadi di depan pasien adalah memberikan pelayanan terbaik, salah satunya adalah menciptakan suasana nyaman. Kalau Bapak Ibu, ya kalau 5 aja mungkin masih oke lah ya, karena memang sekarang batasannya 5. Jangan sampai lah lebih dari itu. 5 pun sebenarnya sudah terlalu banyak ya, Pak. Crowded gitu ya, pasien-pasiennya gitu ya. Kalau bisa ya mungkin 1 atau 2 orang. Nanti yang lainnya gimana dong? Kan nanti bisa mereka suruh follow up, suruh segala macam. Nanti pembahasannya di luar. Kalau di Bangsal ya setelah keluar dari ruangan bisa diskusinya bareng-bareng. Kalau di poliklinik ya nanti mungkin diskusinya bareng-bareng. Ya, gitu seperti itu. Tapi kalaupun terpaksa ya 5 mungkin masih oke lah. Tapi sebisa mungkin kalau bisa sampai 1-2 orang itu lebih ideal lagi. Gitu. Nah sekarang sebelum interaksi, saya sampaikan sebelum interaksi lakukan ABC. Assess student readiness. Cek kesiapan mahasiswa. Mahasiswa ini ada dari level 1, R1, R2, R3, atau R4. Caranya bagaimana? Gunakan keterampilan bertanya. Kalau Bapak Ibu pengen ngecek pengetahuannya. Gunakan keterampilan mengobservasi. Kalau Bapak Ibu pengen ngecek keterampilannya. Suruh mereka melakukan keterampilan yang Bapak Ibu mungkin harapkan sudah mampu dilakukan oleh mahasiswa. Gitu ya. Jadi cek kesiapan mahasiswa. Apakah sudah mampu? Apakah memang motivasinya kepercayaannya tinggi? Atau malah sebaliknya. Motivasinya kepercayaannya dirinya rendah, pengetahuannya juga rendah. Atau mungkin tengah-tengah. Ya, mungkin sudah percaya diri tapi kemampuannya belum. Atau sebaliknya, kemampuannya sudah sangat bagus tapi kepercayaan dirinya belum. Nah, maka pendekatannya kan beda-beda. Nah, maka di briefing nanti beda-beda. Kalau Bapak Ibu ketemu yang R1 yang tidak mampu, tidak mau, ya mungkin Bapak Ibu tadi saya ceritakan telling, Bapak Ibu sampaikan, demonstrasikan. Ya udah nanti kamu perhatikan apa yang saya lakukan kepada pasien dan dengarkan apa yang saya sampaikan kepada pasien. Gitu Bapak Ibu ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi misal kalau misalnya demonstrasi, oke, karena kamu di R1 atau mungkin di R2, baik saya demonstrasikan. Kamu lihat apa yang saya lakukan, apa yang R1 terutama. Kalau R2, yaudah nanti kamu lakukan, saya akan memberikan contoh, setelah itu saya berikan kamu kesempatan untuk melakukan. Nanti saya izin pada pasien. Misalnya begitu. Ya, meng-coaching, melatih, men-selling. Bapak Ibu jual, mereka beli. Nah, kalau mahasiswanya di level 3, R3 yang sudah pintar tapi belum percaya diri, ya sudah nanti bersama-sama saya akan minta izin kepada pasien, nanti bahwa saya akan memeriksa pasien bersama dengan kalian. Kalian akan saya tempatkan sebagai adik-adik saya, junior-junior saya, nanti saya akan mintakan izin kepada pasien bahwa kita akan memeriksa bersama-sama. Kamu lakukan, kamu tanyakan, anamnesis kamu tanyakan, kalau kurang nanti saya tambahi. Kalau pemeriksaan kamu salah, nanti akan saya betulkan. Saya tidak akan memberikan komentar. Komentarnya nanti setelah kita keluar dari bangsa, kalau pasti bangsa. Komentarnya nanti setelah pasiennya keluar, kalau di poliklinik. Nanti kamu tanyakan aja, kalau nanti kasih saya sebisa mungkin cepat ya, secepat mungkin. Nanti kalau terlalu banyak, atau sudah pertanyaan kamu sudah kemana-mana, nanti saya ikut bertanya. Nanti, jadi kalau saya ikut bertanya, artinya kamu belum menanyakan, atau kamu sudah kebanyakan. Ya, kamu sudah kemana-mana. Nah itu kalau misalnya mau bersama-sama. Pemeriksaan fisik juga sama gitu, bahwa nanti kalau kamu memeriksa misalnya kamu sedang auskultasi, ternyata kamu salah meletakkan stetoskopnya, maka nanti saya akan koreksi langsung. Jadi saya akan tempatkan yang benar di mana. Saya tidak akan memberikan komentar, saya akan betulkan langsung. Atau kamu nanti pemeriksaan refleks fisiologis misalnya, dan nanti saya akan koreksi langsung.
gitu ya. Saya tidak akan komentar, nanti saya akan tunjukkan caranya betul, atau saya akan bantu kamu untuk bisa melakukan yang betul seperti apa. Misalnya begitu. Saya tidak akan berkomentar. Komentarnya nanti kalau pasiennya udah keluar, kalau di poliklinik, atau kita keluar dari ruangan, kalau di bangsa. Begitu. Gitu ya. Nah, kemudian kalau sudah menyampaikan, nah kalau R4 udah jelas ya didelegasikan mereka melakukan. Kalau sudah menyampaikan, maka terakhir ada konsolidasi, persiapan, persiapan alat, persiapan pasiennya Pak Aja ini kalau di poliklinik sudah apa, siap mana, berapa orang yang sudah daftar, kira-kira mana pasien baru, mana pasien ini, gitu. Seperti itu. Kalau di Bangsal ya, Bangsal, oke, di Bangsal ada berapa pasien, siapa megang pasien yang mana, itu sehingga nanti pas bimbingan, pas visit, pas Bapak Ibu visit, Bapak Ibu sekaligus memberi ketahuan gitu. Gitu. Nah, itu sebelum interaksi. Nah, saat interaksi, nah eh, tinggal tergantung dari tujuannya dari saat kegiatannya. Kalau Bapak Ibu tujuannya adalah untuk mendemonstrasikan, nah tadi kan sudah sampaikan saya mendemonstrasikan. Nah, maka di briefing tadi Bapak Ibu sampaikan, oke nanti saya akan kamu perhatikan apa yang saya lakukan sampai detail karena saya akan jelaskan kepada pasien. Ya, saya akan jelaskan kepada pasien, tapi kalian harus sadar bahwa yang saya jelasin itu sebenarnya kalian. Saya akan bilang kepada pasien, setiap pemeriksaan yang saya lakukan, saya akan jelaskan teknik pemeriksaannya seperti apa, tapi itu adalah sebenarnya untuk kalian. Jadi kalian perhatikan betul. Kemudian kalian dengarkan apa yang disampaikan kepada pasien. Karena sebenarnya walaupun saya dialognya dengan pasien, itu sebenarnya dalam memberikan contoh kepada kalian. Bagaimana ketika ada pasien itu, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita sampaikan. Misalnya seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi ketika dengan pasien, kemudian ya udah Bapak Ibu, permisi Ibu, selamat pagi, selamat siang, dan sebagainya, saya periksa. Nah jadi kalaupun Bapak Ibu memeriksa misalnya pemeriksaan, kalau anamnesis kan mereka sudah otomatis mereka sudah dengar ya. Tapi kalau pemeriksaan kan mungkin misalnya karena teman-teman di obstetrik dan ginekologi misalnya, teman-teman dokter obstin, kan mungkin kalau udah harus ditunjukkan kemudian kan susah ya, ya. Kemudian mungkin membuat pasien juga tidak nyaman gitu. Atau teman-teman yang di THT di mata gitu ya. Kecuali kalau di mata mungkin bisa disambung dengan kamera ya, sehingga mahasiswa bisa lihatnya di layar monitor. Tapi kalau yang lainnya, kalau tidak ada punya terhubung dengan kamera, kan bisa juga dijelaskan kepada pasien. Bapak, Bu, misalnya pasien objin ya, Ibu, baik saya periksa ya, ini saya akan periksa organ atau kelaminnya Bapak Ibu, saya akan masukkan, nah, Bapak Ibu jelaskan secara detail. Saya akan masukkan alat ini, mungkin nanti agak sedikit sakit, gini. Terus kemudian Bapak Ibu jelaskan prosedurnya. Mungkin kalau di waktu normal Bapak Ibu tidak akan menyampaikan itu kepada pasien. Cuma karena ini ada mahasiswa, maka Bapak Ibu jelaskan kepada pasien. Tapi Bapak Ibu menjelaskannya kepada pasien, tidak kepada si mahasiswa. Karena kalau Bapak Ibu menjelaskannya kepada mahasiswa, pasien pasti merasa menjadi bahan percobaan, menjadi bahan pembelajaran gitu. Misalnya, seperti kayak di Skislab. Jadi gini ya, Dek, kalau kita melakukan pemeriksaan ginekologi itu pertama kita lihat inspeksi, lihat ya ada radang atau tidak segala macam. Kemudian nah gitu. Itu kan di Skislab, di laboratorium dengan Phantom. Tapi kalau dengan pasien Bapak Ibu melakukan itu kan pasti pasiennya loh kok ngomongnya dengan mahasiswa, tidak dengan saya kan yang pasien di sini sama. Jadi Bapak Ibu tetap dengan pasien. Ibu, saya periksa ya, ini saya cek ya Bu, ini ada peradangan atau tidak. Ini ada kemerahan nih Bu, oh, ini ada peradang nih Bu nih, gitu. Sebagainya. Ini saya masukkan ya Bu alatnya, sakit pelan-pelan, Bu, sakit Bu. Nah saya kemudian saya cek ya Bu, ini saya cek, ini ada, wah ini ada diketemukan apa, segala macam seperti itu. Jadi Bapak Ibu jelaskan, tapi jelaskannya kepada pasien. Tapi karena tadi di briefing Bapak Ibu sudah sampaikan kepada mahasiswa bahwa sebenarnya untuk mahasiswa, mestinya mahasiswa memperhatikan. Jangankan Bapak Ibu sampaikan, Bapak Ibu tidak menyampaikan saja, mahasiswa itu kan sensitif dengan bahasa tubuh Bapak Ibu. Ya, misalnya Bapak Ibu tiba-tiba geleng-geleng kepala, mungkin mahasiswa berpikir, aduh, saya salah apa? Padahal Bapak Ibu geleng-geleng kepala karena baru ingat kunci mobil tertinggal di mobil, belum diambil. Misalnya gitu. Ya. Itu. Mahasiswa sensitif dengan bahasa ininya Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Itu kalau Bapak Ibu mendemonstrasikan, terutama memang yang paling sulit adalah mendemonstrasikan. Jadi ajak bicara pasien. Pasti Bapak pasiennya senang bahwa oh dokternya perhatian sekali, dokternya itu detail, menjelaskan sangat baik. Padahal Bapak Ibu dalam rangka menjelaskan kepada mahasiswa. Nah, kalau mau observasi gimana? Nah, kalau mau observasi mahasiswanya melakukan, Bapak Ibu amati. Tapi ingat karena pasiennya ini pasiennya Bapak Ibu, jadi mungkin ya untuk beberapa hal kayak pemeriksaan yang mungkin Bapak Ibu tidak bisa lihat, tidak bisa dengarkan, misalnya kayak auskultasi. Kalau teman-temannya Bapak Ibu yang di THT mungkin adalah
otoskopi gitu ya. Rinoskopi itu kan susah ya lihat barang-barang kecuali terhubung dengan kamera. Tapi kalau itu kan berarti Bapak Ibu harus mengecek juga. Jadi itu izin pada pasien. Ibu ini periksa dulu sama adik saya, nanti setelah itu saya juga ikut meriksa. Saya kan pasien tidak keberatan selama pemeriksaan itu tidak ada proses kayak yang tadi saya ceritakan, bahwa kalaupun mahasiswa salah dan segala macam, cukup Bapak Ibu catat. Nanti kalau pasiennya udah keluar, kalau di poliklinik atau ketika Bapak Ibu keluar dari ruangan, kalau di bangsal, baru Bapak Ibu sampaikan catatan-catatan Bapak Ibu dari apa yang dilakukan oleh si mahasiswa. Begitu ya Bapak Ibu. Gitu. Jadi kalau mau observasi ya amati betul, jangan sedikit-sedikit dipotong, biarkan dulu. Ya. Nah, kemarin saya lupa mungkin menyampaikannya di prinsip yang berbasis pada pasien, ya. Mungkin Bapak Ibu sering dengar kalau aku pernah baca juga mungkin ada pendapat yang koas itu kan belum punya izin, belum punya kewenangan, maka dia tidak, kalau menurut undang-undang rumah sakit itu kan bahwa yang boleh mengelola pasien adalah mereka yang sudah punya surat izin, punya surat tanda registrasi dan sebagainya. Bagaimana dengan koas atau dokter muda kan nggak punya izin, kan nggak punya kewenangan juga. Lalu bagaimana, apa yang harus dilakukan? Maka yang bisa Bapak Ibu lakukan ya untuk koas dan sebagainya apa? Nah, yang tidak tepat adalah kalau kemudian ada pendapat bahwa karena belum punya kewenangan, belum punya surat registrasi, maka tidak boleh berinteraksi dengan pasien. Ya kan nggak mungkin. Kemarin kita sudah sampaikan bahwa pendidikan klinik itu ruhnya adalah pasien. Kalau pendidikan klinik tidak boleh berinteraksi dengan pasien, namanya bukan pendidikan klinik. Ya, karena melakukan pendidikan klinik tanpa pasien itu sama seperti kita melatih atau mengajari orang atau mengajari mahasiswa untuk berenang tanpa air. Gimana ceritanya berenang tidak ada air? Gitu. Maka pendidikan klinik tanpa pasien itu jadi bukan pendidikan klinik. Itu. Nah, yang tidak boleh itu sebenarnya kenapa sih ada peraturan seperti itu, ada undang-undang seperti itu ya? Tujuannya kan pasien safety, ya keselamatan pasien. Nah, maka diskusinya mestinya adalah dalam ranah pasien safety. Nah, mari kita diskusikan. Kalau Bapak Ibu perhatikan, ya, mahasiswa misalnya Bapak Ibu memberikan kesempatan mahasiswa untuk melakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik kepada pasien, misalnya. Pertanyaannya, apakah itu membahayakan pasien, membahayakan keselamatan pasien? Jika mahasiswa melakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik, apakah itu membahayakan bagi pasien, membahayakan keselamatan pasien? Membahayakan kalau invasif, ya kalau invasif kan beda lagi. Ya, kalau misalnya mereka harus memasang infus, pasang kateter, ya kan Bapak Ibu mungkin harus lebih hati-hati. Ya, harus close supervision. Supervisinya, pengawasannya itu ketat. Gitu. Close supervision. Itu. Ya membahayakan kalau pasiennya kritis, sudah hidup dan mati. Ya kan nggak mungkin juga Bapak Ibu akan memberikan pasien yang kritis kepada dokter muda. Gitu ya kan. Pasti Bapak Ibu akan menyelamatkan terlebih dahulu. Itu Bapak Ibu tangani langsung, baru setelah itu mungkin stabil, karena Bapak Ibu pasti akan memilihkan pada pasien untuk koas atau dokter muda itu kasus-kasus yang mahasiswanya, yang pasiennya itu stabil, begitu ya, seperti itu Bapak Ibu. Ya. Nah, apa bahayanya? Tidak ada bahayanya. Memberikan kesempatan mahasiswa untuk melakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik itu tidak ada bahaya. Yang bahaya itu apa? Yang bahaya adalah kalau Bapak Ibu mempersilahkan mahasiswa melakukan interpretasi terhadap hasil anamnesis dan pemeriksaan fisik tanpa persetujuan atau tanpa konsultasi dengan Bapak Ibu terlebih dahulu. Kenapa? Karena sangat mungkin kesimpulan mahasiswa salah. Nah, karena ini yang bahaya, maka kalau Bapak Ibu memberikan mahasiswa kesempatan untuk melakukan, Bapak Ibu mengobservasi, maka pastikan, sampaikan kepada mahasiswa di saat briefing bahwa ya, kalau kamu nanti boleh melakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik, tetapi ingat, kesimpulannya kalian harus konsultasikan dulu kepada saya. Harus izin saya. Kalau saya sudah ACC, baru kalian boleh menyampaikan kepada pasien. Tapi kalau saya tidak setuju, saya tidak mengizinkan, kalian tidak boleh menyampaikan kesimpulan apapun dari hasil anamnesis maupun pemeriksaan fisik yang terlempar ya Bapak Ibu. Baik, kita lanjutkan. Sudah terlihat? Sudah terlihat slide-nya? Mbak Rani atau Mbak Dati, apa kelihatan sudah slide-nya?
Sudah, Dok. Oke. Ampun, Dok. Ya, baik. Lanjutkan. Jadi begitu ya kalau Bapak Ibu mau observasi. Jadi boleh mereka melakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik, tetapi tidak boleh melakukan interpretasi pada data. Boleh melakukan hanya atas izin Bapak Ibu. Jadi menyampaikannya itu maksudnya jangan ke pasien dulu, tapi menyampaikannya kepada Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu setuju baru. Demikian juga kalau Bapak Ibu ingin memberi kesempatan mahasiswa menulis resep, walaupun sekarang mungkin sudah elektronik yang tidak menulis resep lagi. Atau mau mengusulkan rencana terapi, tindakan, atau mau melakukan edukasi, maka pertama kali Bapak Ibu pastikan bahwa mahasiswa punya rencana tindakan, rencana edukasi yang sudah benar, gitu. Ya. Kalau belum yakin, ya jangan. Itu yang perlu diperhatikan kalau Bapak Ibu mengobservasi. Yang lainnya yang harus diperhatikan ketika Bapak Ibu mengobservasi adalah kalau Bapak Ibu mengizinkan mahasiswa itu melakukan suatu anamnesis atau pemeriksaan fisik, gitu ya. Maka ingat satu hal, konsep dasar yang kemarin, ya, prinsip dasar bahwa apa sih masalah terbesar mahasiswa? Kemarin saya sampaikan, masalah terbesar mahasiswa adalah dari anamnesis sampai dari keluhan utama ke penegakan diagnosis. Karena kalau sudah penegakan diagnosis mudah, gitu. Karena tinggal mereka cari aja di Google. Konjungtivitis, mereka cari di Google pasti ketemu. Appendicitis, mereka tinggal cari pasti ketemu. Ya. Kemudian otitis media akut, mereka cari di Google pasti ketemu. Banyak tuh referat-referat di penjelasan-penjelasan, bahkan di YouTube juga banyak. Dan yang lainnya, bronkiolitis, bronkitis, segala macam. Kalau sudah diagnosis mudah. Yang susah bagi mahasiswa adalah kalau dari keluhan utama menarik kepada diagnosis. Nah, itu yang paling rumit. Bagi Bapak Ibu tidak mudah, Bapak Ibu tidak susah. Bagi mahasiswa itu sangat susah, sangat sulit. Kenapa? Belum banyak, jam terbangnya belum banyak, belum tinggi. Gitu. Mereka kan juga belajar masih terpecah-pecah kan, gitu. Terpecah-pecah minimal terpecah-pecah tahun, walaupun dalam 1 tahun itu pembelajarannya terintegrasi. Gitu. Tapi kan tetap aja terpecah-pecah. Nah, makanya kalau Bapak Ibu mau memberikan kesempatan kepada mahasiswa, ingat apa? Ingat bahwa berikan kesempatan itu yang sifatnya holistik gitu. Jangan sampai Bapak Ibu memberikan kesempatan mahasiswa bedside teaching, tapi untuk sesuatu yang sebenarnya bisa Bapak Ibu lakukan tanpa bedside teaching. Misalnya apa? Ayo Dek, coba sekarang kamu lakukan pemeriksaan tanda vital. Bapak Ibu yakin harus dengan bedside teaching itu. Ya? Ayo Dek, lakukan pemeriksaan refleks fisiologis. Coba dia lakukan perkusi. Bapak Ibu yakin kayak gitu untuk bedside teaching? Itu kan bisa dilakukan sebelum berinteraksi dengan pasien, entah dengan latihan, dengan mannequin dan sebagainya. Tetapi dengan pasien itu ya layaknya seorang dokter mendiagnosis pasien, jadi berikan kesempatan mahasiswa itu secara utuh melakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik. Nah, kesalahan-kesalahan saat anamnesis, kesalahan-kesalahan saat pemeriksaan fisik itu dicatat. Tapi jangan lupa catat juga yang sudah benar di mana. Karena apa? Mahasiswa juga perlu juga apa? Pembenaran, justifikasi bahwa yang dia lakukan sudah tepat, yang dia lakukan sudah benar. Maka jangan lupa sampaikan juga yang sudah benar seperti apa. Amati juga yang sudah benar apa. Jadi catat apa yang sudah benar, catat apa yang masih kurang. Nah nanti pada fase setelah interaksi atau fase debriefing baru Bapak Ibu sampaikan. Ingat, di fase debriefing lakukan refleksi dan micro teaching. Refleksi apa yang dilakukan? Tanyalah mahasiswa, apa yang kalian rasakan tadi? Apa yang kalian suka? Apa yang menyenangkan apa? Yang tidak menyenangkan apa? Kemudian, apa yang teman-teman sudah sangat mampu dilakukan dengan benar? Apa yang teman-teman masih kesulitan? Kenapa terjadi kesulitan? Minimal itu Bapak Ibu, refleksi. Ya, seperti itu. Minimal lagi apa? Coba tanya kepada mereka, apa yang menurut mereka sudah benar mereka lakukan benar. Ya, setelah itu baru Bapak Ibu menyampaikan dengan benar. Ya, nanti kita bahas itu dengan metode Pendleton method namanya. Metode Pendleton. Jadi Bapak Ibu menyampaikan dulu apa yang sudah Bapak Ibu mempersilahkan mahasiswa untuk menyampaikan menurut mahasiswa apa yang sudah benar, baru Bapak Ibu menyampaikan apa yang sudah benar. Kemudian disusul Bapak Ibu persilahkan mahasiswa menurut mereka apa yang masih kurang, yang masih salah menurut mereka apa. Setelah itu baru Bapak Ibu menyampaikan kepada mereka apa yang masih kurang, apa yang masih salah menurut Bapak Ibu. Dan ingat, tidak boleh dibalik. Dibalik itu maksudnya gimana? Bapak Ibu menyampaikan terlebih dahulu apa yang sudah benar misalnya. Setelah itu baru Bapak Ibu nanya. Ya, kalau sekarang menurut kamu apa yang sudah benar? Kalau Bapak Ibu dibalik, Bapak Ibu duluan yang menyampaikan, menurut saya Dek, kamu yang sudah benar adalah ini. Nah, sekarang menurut kamu gimana? Kira-kira jawaban mahasiswa apa? Setuju dong. Nggih dok, saya setuju. Pasti gitu, bukan malah menyampaikan tapi akan setuju-setuju aja gitu. Ini Dek, misalnya kamu salah gini. Nah, menurut kamu apa yang kamu masih salah? Setuju dengan disampaikan dokter. Nah, pasti gitu ujung-ujungnya. Ya, maka supaya itu tidak terjadi, ya, Bapak Ibu dulu
Ya, kalau mau seperti itu, sampaikan mahasiswa dulu. Menurut mahasiswa apa yang sudah bagus menurut mahasiswa. Setelah itu baru komentarnya Bapak Ibu. Kemudian dorong mahasiswa untuk menyampaikan apa yang mereka masih kesulitan, apa yang belum mampu atau masih salah, kemudian baru Bapak Ibu menyampaikan. Ya. Nah, biasanya kemudian komplainnya, iya kami sudah melakukan itu, tapi mahasiswanya tetap aja pada diem. Ya, kalau itu mungkin perlu ditanya ya. Kenapa mereka diem? Ya. Kalau mahasiswa diem tidak menjawab itu kan kemungkinannya banyak ya Bapak Ibu. Apalagi kalau Bapak Ibu ada residen di rumah sakit Bapak Ibu. Ya kalau Bapak Ibu tanya residennya nggak bisa, terus kemudian Bapak Ibu menanyakan, oke mungkin koasnya bisa jawab, yakinlah Bapak Ibu, walaupun mahasiswa tahu jawabannya nggak akan berani jawab. Kenapa? Ya selamat di depan Bapak Ibu. Bapak Ibu hilang, Bapak Ibu sudah pergi, mereka berhadapan langsung dengan residen. Oh, dawat saudara. Gitu ya kan? Satu. Kemudian yang kedua, kalaupun tidak ada residen, nah, mungkin jangan-jangan ada kesepakatan bersama bahwa kalau satu mahasiswa ditanya tidak bisa, maka mahasiswa yang lain pun ikut tidak bisa. Ya. Ceritanya adalah solidaritas, padahal salah. Gitu ya, bukan solidaritas. Gitu. Ya. Itu bisa jadi seperti itu. Atau ya memang benar-benar mereka tidak tahu jawabannya apa. Itu masih harus Bapak Ibu gali. Kenapa dia masuk pada diam? Kalau ditanya, gitu. Ya, atau disuruh. Setelah Bapak Ibu melakukan refleksi, baru Bapak Ibu kemudian memberikan umpan balik. Ya, seperti itu. Apa yang menurut Bapak Ibu sudah benar, apa yang menurut Bapak Ibu masih salah, gitu ya. Dan apa yang harus dilakukan oleh mahasiswa untuk menutup kesalahan tersebut, atau untuk menjadi lebih baik pada periode selanjutnya. Ya. Itu Bapak Ibu, ya kemudian menanyakan proses, memberikan feedback konstruktif, menyampaikan prinsip-prinsip terakhir, berikan tips kalau kelak ketemu dengan pasien serupa apa yang harus mereka lakukan. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, dari tadi saya selalu bilang feedback, umpan balik. Apa sih feedback itu? Apa sih umpan balik itu? Nah, kita akan bahas sekarang. Feedback, apa sih feedback itu? Feedback adalah informasi spesifik dari pembimbing kepada peserta didik tentang apa? Tentang peserta didik tersebut, tentang performa peserta didik tersebut berdasarkan hasil pengamatan Bapak Ibu, berdasarkan hasil observasi Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu tidak boleh kalau memberikan umpan balik katanya, tidak boleh sih, tidak efektif. Karena kalau katanya berarti apa? Gosip nanti. Ya, kalau lebih bagus kalau Bapak Ibu memberikan umpan balik itu memang Bapak Ibu melihat sendiri, gitu. Ya, mahasiswa ini kenapa, apa yang sudah benar, apa yang masih salah, begitu. Ya. Kemudian ya membandingkan performa mahasiswa dengan memberikan penyampaikan kemampuan mahasiswa berdasarkan hasil observasi Bapak Ibu semua dibandingkan dengan standar. Standar itu apa? Panduan, referensi, standar pelayanan medis, buku teks, mungkin rekomendasi dari perhimpunan dokter spesialis dan sebagainya. Yang intinya standar. Sehingga dengan demikian performa mahasiswa itu dibandingkan dengan standar. Sehingga akan ketahuan yang sudah benar apa, yang masih salah mana. Gitu. Nah, itu disampaikan kepada mahasiswa. Dengan tujuan apa? Di pertemuan selanjutnya, di kemudian hari, kemampuannya lebih baik. Kemampuannya lebih baik. Gitu, daripada sebelumnya. Jadi tujuannya adalah untuk memperbaiki performa dari si peserta didik itu sendiri. Manfaatnya apa dengan demikian? Manfaat feedback itu yang memfasilitasi perkembangan penilaian diri, refleksi dalam pembelajaran, mengklarifikasi yang dimaksud dengan performance yang baik itu seperti apa. Kemudian menyediakan kesempatan untuk menutup celah antara performa sekarang dengan yang diharapkan. Kemudian juga menyampaikan informasi berkualitas tentang pembelajaran mereka. Jadi mahasiswa tahu, oh saya sudah bagus di sini. Ternyata yang saya lakukan itu sudah benar. Kemudian, oh saya masih salah di sini. Saya kira sudah benar. Ternyata menurut dokter spesialisnya masih salah. Gitu ya. Kemudian dapat digunakan untuk membantu mempertajam pengajaran. Benarnya. Kembali bukan gitu ya. Yang harus dilakukan apa gitu ya. Sehingga misalnya sekarang Bapak Ibu memberikan umpan balik, itu kan salah satunya diikuti untuk diikuti kegiatan siswa. Maka dengan demikian tertata kan, oh saya satu
lagi tentang teknik pemeriksaan fisik. Ya udah berarti sekarang bedside teaching saya akan tekankan tentang pemeriksaan fisik gitu. Nah, bukan koreksi aja, kalau koreksi masih bagus, negatif gitu ya. Sesuatu yang tidak bisa diobservasi, sesuatu yang tidak bisa dirubah gitu. Komen hidup lagi kejadian. Tapi orang misalnya mana? Indonesia Timur atau mungkin dari besarnya berbeda ya Bapak Ibu. Ya, bukan kalau aksen ya tinggi terus memang terjebak dalam masalah mereka tidak tepat. Misalnya mau menyampaikan yang sesuatu mungkin perlu hati pada satu persatu bisa jadi demotivasi di kultur kita, di budaya kita. Kalau ya kolektivisme, kalau Bapak Ibu perhatikan apa masukan, misalnya Bapak Ibu memberikan masukan, yang pertama kali saya ingat bukan Bapak Ibu sampaikan, yang saya ingat, yang saya pikirkan adalah lain yang mendengarkan seperti apa. Ya, budaya bahwa kita itu adalah bagian dari masyarakat. Jadi kalau sampai kita ketahuan salahnya, aibnya, nah feedback di pendidikan dari fase tadinya hanya bisa kemudian berpindah menjadi mulai banyak bertanya, kemudian secara mandiri. Itu kan tugas Bapak Ibu. Nah, untuk mempercepat dengan feedback seperti itu. Juga di sini ya, agar survei, rehearsing sampai shooting itu salah satunya juga dipercepat dengan feedback. Terus masuk juga di sini dari apa yang mereka lakukan, apa yang mereka lihat, mereka tentang apa tadi saat dengan apa yang masih perbaiki. Keterampilan, salah satu keterampilan pembelajaran kemampuan memberi umpan balik. Selain ya, nah sekarang konsep itu apa? Ketika bicara feedback maka kita harus hal ini ya satu mahasiswa sebagai penerima feedback, kemudian feedback ya dalam Bapak Ibu memberikan feedback itu seperti apa hubungannya. Feedback itu harus menjadi part of, menjadi bagian dari proses pendidikan ini. Memberi feedback, Bapak Ibu harus mengingat, harus hati-hati bahwa Bapak Ibu harus membangun positif. Jadi tidak apa-apa sekarang salah. Jadi kemudian kalau sekarang istilah di pendidikan itu ada namanya apresiatif apresiasi. Nah, jadi Bapak Ibu selalu berapresiasi apa yang sudah benar, apa yang sudah benar. Ya, jadi kurang, ya oke, sekarang masih kurang, besok bisa lebih diperbaiki. Jadi Bapak Ibu juga seia sekata gitu antara apa yang lakukan. Jadi Bapak Ibu juga melakukan seperti yang Bapak Ibu feedbackkan gitu. Oh, kok kamu ngerokok ya? Nggak boleh dong. Tapi Bapak Ibu sendiri rokok. Atau pasien itu harus empati dong. Pak, mau marah-marah seperti itu. Maka itu harus hati-hati. Ya memang berat Bapak Ibu. Saya sih bilang mungkin nggak
mudah-mudah aja ya menyampaikan. Tapi Bapak Ibu yang melaksanakan model itu tidak mudah. Jadi suri tauladan itu tidak gitu ya. Kemudian amati kinerja peserta didik ya memang karena kalau tidak diobservasi berdasarkan jatuhnya apa? Jatuhnya gosip katanya. Ya. Pasti dan penilaian lakukan refleksi apa sih yang mereka rasa sudah mampu apa sebagai dari kepada pola pikir pertumbuhan bahwa salah itu nggak apa-apa yang penting atau diterima sebagai sebuah masukan sebagai untuk memperbaiki bahan untuk rendah diri apalagi merasa apa kita kan semua dalam proses belajar dengan umpan balik inilah kita tahu ya. Jadi kalau memberikan berapa si pembimbing mahasiswa harus kita dorong. Setelah sekarang nih sudah ya, kamu sudah tahu kelebihannya, kamu sudah tahu kan antara pembimbing dan peserta didik bahwa bapak dalam memberikan pelayanan bapak ibu adalah senior generasi masa depan. Jadi sinergis gitu, aliansi. Gitu. Kemudian mendorong menciptakan kesempatan belajar untuk perubahan perilaku. Belajar tapi tanpa saya suruh. Tentunya sediakan aja panduan apa pertanyaan. Jika kemudian Bapak Ibu bingung, jangan lupa Bapak Ibu tanyakan. Pertanyaan-pertanyaan di dalam buku itu penting karena akan ditanyakan itu jangan sampai Bapak Ibu sudah menulis ada pertanyaan-pertanyaan yang harus siapkan tapi begitu ketemu dengan mereka Bapak Ibu melakukan hal yang lain atau lain. Masing-masing akan merasa bahwa saya ngerjain kemarin. Itu ternyata tidak ditanyakan sebagai. Jadi ini sih penelitiannya di Mula Warman karena salah satu mahasiswa kami dari Mula Warman melakukan penelitian. Salah satunya didapat sering mengacuh atau apa tidak memperhatikan tugas dari Bapak Ibu, umpan balik dari Bapak Ibu. Kenapa? Karena servis. Jadi memerintahkan tidak pernah dicek lagi. Misalnya, udah bisa lagi ya, ketemunya lagi nggak ditanya, nggak diapa. Jadi merasa bahwa oh dia ini cepat kan atau tidak urusan nanti. Kalau apa baca apa ya maka itu jangan sekarang mahasiswa tahu bahwa tugas Bapak Ibu ya seperti itu. Kemudian institusi, nah ini secara institusi bagaimana? Kemudian ya Bapak Ibu tentu ini terutama buat Bapak Ibu yang ya Bapak Ibu sebagai pembimbing juga sama ya, karena kan Bapak Ibu otomatis juga menjadi pembimbing, menjadi pemimpin atau menjadi penanggung jawab di tempat Bapak Ibu di poliklinik ya berarti polikliniknya Bapak Ibu kan Bapak Ibu penanggung jawabnya. Gitu. Jadi perhatikan ya keyakinan dan kepercayaan diri peserta didik ya mereka tuh bisa atau tidak gitu ya harus diperhatikan. Seimbangkan pengawasan dan otonomi gitu ya. Kemudian bangun lingkungan yang mendorong peningkatan praktek yang berkelanjutan. Kemudian menumbuhkan budaya umpan balik yang meningkatkan pertumbuhan profesional. Ya. Jadi buat itu menjadi budaya institusi. Nah, proses pemberian umpan balik seperti apa? Nah, prosesnya intinya ada 4 ya yang harus Bapak Ibu perhatikan. Pertama, tadi ya, Bapak Ibu harus mengobservasi. Karena dengan mengobservasi itu Bapak Ibu mendapatkan data untuk diumpan balikan, data untuk di-feedback-kan kepada si peserta didik. Yang kedua apa? Isinya, hati-hati Bapak Ibu, isinya harus apa? Tentang perbandingan antara performa mahasiswa dengan standar. Jadi
biasanya ada pertanyaan pembimbing, saya bertanya begini, gimana memastikan bahwa feedback saya itu tidak sia-sia? Yang kedua, bagaimana feedback saya itu pas, tepat sasaran, jadi tidak disalahartikan. Nah, maka salah satunya supaya pas sesuai ini, ya harus ada objektif. Jadi objektif. Ya, makanya harus diobservasi. Jadi objektif. Bapak Ibu melihat langsung. Sehingga mahasiswa tahu bahwa Bapak Ibu memberikan feedback itu bukan karena lagi kesal kepada mereka, bukan karena memang Bapak Ibu suka cari-cari masalah, atau memang Bapak Ibu galak dan sebagainya, tapi memang ada yang tidak tepat yang dilakukan oleh mahasiswa, maka harus diobservasi, ya, dan harus dibanding, kemudian harus sebutin juga referensinya. Ya, kemudian kenapa harus disebutkan referensinya? Agar mahasiswa tahu bahwa yang Bapak Ibu sampaikan itu bukan semata-mata subjektif, tapi memang ada dasarnya. Dan Bapak Ibu memberikan umpan balik itu karena semata-mata karena Bapak Ibu ingin bahwa mereka itu juga memiliki kemampuan yang standar, sesuai dengan panduan, sesuai dengan standar gitu. Bukan tidak sesuai standar gitu. Jadi yang pertama adalah pengumpulan informasinya dengan observasi, isinya adalah hasil perbandingan antara performa mahasiswa dengan standar. Arahnya, ingat, Bapak Ibu, apapun yang Bapak Ibu sampaikan kepada mahasiswa, komentar apapun yang Bapak Ibu berikan kepada mahasiswa, dalam rangka apa? Dalam rangka Bapak Ibu memberikan ini, ingin memperbaiki kemampuan si mahasiswa. Itu. Itu ya Bapak Ibu. Nah, oke. Itu. Kemudian yang selain itu apa? Nah, selain isi, pemberian arah untuk memperbaiki, nah yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa tindak lanjut gitu. Karena betul memberikan umpan balik itu penting. Mahasiswa mencari umpan balik itu penting, tapi yang jauh lebih penting itu apa? Yang jauh lebih penting adalah lalu so what? Apa yang dilakukan oleh mahasiswa setelah mereka mendapatkan umpan balik itu, mereka ngapain? Gitu. Itu yang paling penting, Bapak Ibu. Gitu ya. Itu yang paling penting. Bahwa mereka ada tindak lanjut gitu. Tidak semata-mata hanya mendapatkan umpan balik saja, tapi memang mereka belajar sesuatu. Gitu. Oke, nah jadi itu ada 4 yang harus Bapak Ibu perhatikan ketika Bapak Ibu memberikan umpan balik. Jadi saat pengumpulan informasi harus berdasarkan observasi, isinya adalah perbandingan antara performa dengan standar, kemudian tujuannya adalah performa mahasiswa, dan yang terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah tindak lanjut. Apa yang harus dilakukan oleh mahasiswa ketika mereka sudah menerima umpan balik. Oh, dari feedback proses feedback kuat. Kuat itu ya harus kompetensi yang bisa diberikan oleh ahlinya. Kalau ini tidak masalah ya, karena semua adalah ahli dirinya. Dan informasinya sangat spesifik ya tentang apa yang sudah betul, apa yang masih kurang, dan apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki. Standarnya eksplisit, jadi Bapak Ibu harus menyebutkan referensinya itu apa, baca lagi apa, tonton lagi video apa, gitu seperti itu. Kemudian berdasarkan observasi langsung, kemudian secara eksplisit memperbaiki performance. Jadi setelah Bapak Ibu feedbacknya itu adalah hasil pengamatan Bapak Ibu, kemudian juga adalah memperbaiki performance. Kemudian merencanakan untuk memperbaiki kembali, itu juga menjadi penting. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, prosedur pemberian umpan balik. Nah, ini saya menceritakan tadi kan 4 yang harus diperhatikan ya. Bagaimana Bapak Ibu mencari informasi, isinya, kemudian arahnya untuk perbaikan, dan terakhir tindak lanjut. Nah, prosedur teknisnya berdasarkan prinsip tadi, 4 tadi, lakunya maka Bapak Ibu melakukan 8 yang penting. 3 adalah terkait kegiatan sebelum memberikan umpan balik, yang 5 adalah prosedur memberikan umpan balik. Yang 3 yang di awal apa? Pertama, fokuslah pada kompetensi yang bisa diperbaiki, bisa diobservasi, bisa dilihat. Bapak Ibu bisa lihat, juga bisa mengecek juga. Misalnya ya kemampuan anamnesis, kemampuan pemeriksaan fisik, gitu ya, kemampuan diagnosis, mengusulkan terapi, gitu. Jangan feedback yang sesuatu yang tidak bisa diobservasi.
Kemudian disampaikan oleh ahlinya, oleh Bapak Ibu, itu tidak jadi masalah. Kemudian ingat Bapak Ibu harus mengobservasi langsung. Kemudian sampaikan yang pertama kali itu apa? Yang sudah baik gitu. Tapi hati-hati juga Bapak Ibu, karena hasil penelitian saya menunjukkan bahwa ketika Bapak Ibu menyampaikan yang sudah baik, itu juga belum tentu mahasiswa belum tentu mahasiswa mendapatkan manfaat untuk pembelajarannya. Kenapa biasanya? Karena menurut teori kan kalau disampaikan yang sudah baik, bukannya itu akan menguatkan kepercayaan diri mahasiswa ya. Dia jadi tahu bahwa oh dia sudah benar di mana, sudah baik di mana gitu. Bukannya seperti itu ya. Nah, maka itu betul, tetapi kalau tekniknya salah juga jadi tidak tepat. Misalnya nih, ya. Seringkali pertama tidak spesifik. Jadi Bapak Ibu hanya, kamu secara keseluruhan sudah bagus. Apanya yang bagus? Gitu ya kan. Kamu bagus, sudah baik, sudah baik. Nah, itu kan tidak bermakna gitu karena terlalu general. Tapi alangkah lebih baiknya spesifik. Oke, tadi ketika anamnesis, kamu sudah tepat, kamu sudah menanyakan ini, kamu sudah menanyakan ini. Saat pemeriksaan fisik, kamu juga sudah melakukan pemeriksaan fisik ini. Tadi tekniknya, caranya juga kamu sudah tepat, dilakukan seperti ini. Nah, itu akan bermakna. Ya, seperti itu. Nah, apalagi kepada cara yang berikutnya. Nah, setelah Bapak Ibu menyampaikan yang sudah benar, mengoreksi yang masih salah. Nah, seringkali mahasiswa lebih banyak mengingat apa yang masih salah, bukan apa yang sudah benar. Kenapa? Biasanya tekniknya yang salah. Biasanya Bapak Ibu pertama biasanya digabung dengan menggunakan tetapi, namun gitu ya. Jadi mahasiswa itu merasanya apa? Merasanya kayak diangkat, setelah itu dibanting. Rasanya begitu gitu. Jadi kalau Bapak Ibu memberikan feedback, begitu Bapak Ibu menyampaikan yang sudah baik nih, kamu tuh sudah baik menanyakan ini, memeriksa ini. Akhirnya mahasiswa apa? Tetapi, namun, nah yang ditungguin itunya gitu. Ya. Padahal Bapak Ibu menyampaikan itu dalam rangka supaya mereka kuat gitu. Maksudnya mereka percaya diri gitu. Nah, cuma karena kemudian disampaikannya dengan namun, tetapi. Lalu gimana kalau yang supaya diperhatikan semuanya, yang nggak usah kata-kata sambung. Langsung aja. Ini ya, pertama yang sudah bagus. Ini. Yang kedua, yang masih harus diperbaiki. Ini. Gitu misalnya. Ya. Seperti itu. Kalaupun Bapak Ibu mau menggunakan kata sambung, ya gunakan kata sambung dan. Kamu sudah baik di sini. Nah, dan supaya kamu lebih baik lagi, kamu lakukan ini yang masih kurang nih. Kamu kurang tadi tidak melakukan ini, kamu tidak melakukan ini. Lain kali diperbaiki. Nah, gitu. Jadi, kalau tetapi kamu tuh sebenarnya sudah bagus, sudah gini. Tetapi sudah gini. Namun, nah, akhirnya diperhatikan adalah yang namunnya. Setelah namun. Kemudian menyebutkan standarnya. Nah, ini alangkah lebih baik kalau Bapak Ibu bisa menyampaikan standarnya apa. Alangkah lebih baik lagi kalau Bapak Ibu bisa mencontohkan. Nih, kamu kan tadi pemeriksaan fisiknya begini kan? Perkusinya begini. Yang benar itu perkusinya begini. Nah, gitu misalnya. Maka Bapak Ibu mencontohkan itu akan jauh lebih baik lagi. Ya. Nah, kemudian merencanakan kegiatan untuk memperbaiki. Jadi rencana tindak lanjut. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, minimal dari 8 ini, minimal Bapak Ibu melakukan 3 saja sudah sangat bagus sekali. Yaitu menyampaikan yang sudah benar, mengoreksi yang masih salah, dan kemudian merencanakan apa yang harus dilakukan oleh mahasiswa untuk memperbaiki kemampuan. Gitu. Nah, untuk metodenya pemberian umpan balik gimana caranya? Ada beberapa metode pemberian umpan balik. Ya. Yang pertama namanya burger method. Bapak Ibu masih ingat mungkin burger method yang di kalau Bapak Ibu ke McD gitu ya, hamburger atau double cheeseburger gitu. Ya, atau yang tidak double gitu. Burger itu kan atasnya roti halus, bawahnya juga roti halus, tengahnya macam-macam ya. Ada berbagai rasa. Nah, itu kan rasanya. Jadi positif, negatif, positif. Jadi positif itu kuatkan yang sudah benar. Kemudian Bapak Ibu yang masih salah apa? Sampaikan. Kemudian akhir, oke, jadi diulang lagi yang sudah positif dan kemudian rencanakan yang harus dilakukan untuk memperbaiki apa. Gitu ya. Positif, negatif. Yang kedua adalah pendataan model tadi yang saya sampaikan. Nah, pendataan model ini sering juga disebut dengan reflective feedback karena mahasiswa diminta untuk refleksi dan kemudian Bapak Ibu memberikan umpan balik. Maka Bapak Ibu kalau mau menyingkat antara tadi kan saya sampaikan bahwa kalau di debriefing ingat selalu apa? Ingat selalu refleksi dan feedback. Nah, maka supaya Bapak Ibu bisa melakukan keduanya, lakukanlah pendataan model ini. Nanti saya tunjukkan ininya ya, contohnya. Jadi kuatkan yang sudah benar. Ya, persilakan mahasiswa menurut mahasiswa yang sudah benar apa. Nah, ini pendaratan model begitu. Sebenarnya fokusnya cuma 2, yang benar dan yang masih salah.
Tetapi dimulai dari mahasiswa dulu refleksi. Menurut kamu yang sudah benar apa? Mahasiswa menjelaskan ini. Oke, itu menurut kamu ya. Kalau menurut saya, kamu tadi yang sudah baik adalah yang sudah benar adalah ini. Itu ya. Yang kedua, baru masuk Bapak Ibu ke yang masih salah apa. Nah, yang kalau masih salah, baru Bapak Ibu tanya. Menurut mereka, menurut mahasiswa, apa sih yang masih kurang dari mereka? Setelah itu baru Bapak Ibu. Kalau menurut saya yang masih kurang adalah ini. Gitu ya. Jangan dibalik sekali lagi. Kalau dibalik, jawabannya apa menurut saya yang sudah bagus ini, menurut kamu apa? Wah, jawabannya cuma setuju dong. Setuju dengan apa yang dokter sampaikan. Nah, metode lainnya adalah 1 minute perceptor, 1 minute perceptorship. Gitu. Jadi pembimbingan 1 menit. Memang bisa 1 menit. Ya, ini istilah aja, karena kalau 1 menit itu kan buat salam aja udah habis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1 menit sendiri. Nah, maka 1 minute perceptor ini cuma pembimbingan waktu singkat. Kemarin kita sampaikan bahwa tantangan terbesar bagi pembimbing klinik adalah keterbatasan waktu, karena Bapak Ibu aja sudah capek ya dengan dengan memberikan pelayanan fokus kepada pasien. Sekarang ditambah lagi harus membimbing mahasiswa. Gitu ya. Maka 1 minute perceptor itu menjadi penting untuk menghadapi solusi tersebut. Ya. Syaratnya apa agar Bapak Ibu bisa melakukan bimbingan dengan cepat? Pertama, ini ya, biasanya pembimbing klinik itu umumnya pembimbing klinik itu baik-baik. Ya, jadi kalau tidak merasa membimbing kalau yang disampaikan itu sedikit. Pengennya itu banyak banget. Nanti kalau sudah banyak baru tuh kan waktu saya habis buat kalian, nah gitu. Padahal Bapak Ibu bisa dengan menggunakan 1 minute perceptor pembimbingan waktu singkat ini dengan catatan Bapak Ibu fokuslah kepada 1 atau 2 hal, maksimal 3 deh. 1-2 hal yang paling penting pada kasus tersebut, pada pasien tersebut. Karena 1 minute perceptor ini hanya bisa dilakukan setelah mahasiswa bertemu dengan pasien. Entah dalam kondisi misalnya mereka laporan pagi, atau kondisi diskusi kasus, atau kondisi Bapak Ibu melatih bedside teaching, membimbing bedside teaching. Boleh juga setelah penilaian, gitu. Setelah Bapak Ibu menilai, mereka memeriksa pasien, boleh Bapak Ibu juga feedback-nya dengan menggunakan 1 minute perceptor. Jadi fokuslah pada 1 atau 2 hal yang penting dari pasien tersebut. Gitu ya. Jadi 1 minute perceptor adalah bimbingan waktu yang singkat ya. Kemudian langkahnya ini versi awalnya saya akan menggunakan yang ini. Gitu. Jadi ada 5 langkah dalam memberikan umpan balik atau 1 minute perceptor ini. 2 langkah pertama adalah pertanyaan. Ya, dalam rangka diskusi. Makanya di debriefing saya bilang REMI ya, refleksi dan micro teaching. Micro teaching yang pertama itu diskusi, tanya jawab. Nah, 2 langkah pertama adalah bertanya. 3 langkah berikutnya adalah memberikan umpan balik. Jadi 1 minute perceptor itu sebenarnya tentang bertanya dan memberikan umpan balik. Nah, setelah bertanyanya apa? Nah, pertamanya adalah get commitment. Get commitment itu apa? Meminta komitmen. Loh, kok minta komitmen? Nah, begini. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu tadi bedside teaching, Bapak Ibu mendemonstrasikan, ya kan harus Bapak Ibu yakin kan bahwa ketika Bapak Ibu melakukan itu mahasiswa memang mendengarkan. Ketika Bapak Ibu melakukan itu mahasiswa memang memperhatikan. Ya, jangan sampai kemudian Bapak Ibu sudah mendemonstrasikan, menjelaskan kepada pasien segala macam, agak harapannya mahasiswa belajar. Mahasiswa pikirannya tidak di situ. Mahasiswa malah pikirannya, aduh nanti siang akan dijemput oleh si dia. Oh, nanti mau makan siang bareng. Oh, tadi malam romantis sekali. Oh, pikirannya nggak di situ gitu. Pikirannya di mana-mana gitu. Nah, kan berarti tidak komitmen. Maka kita harus yakini bahwa ketika Bapak Ibu mendemonstrasikan, mereka belajar sesuatu dari apa yang Bapak Ibu demonstrasikan. Itu kalau Bapak Ibu demonstrasi. Kalau mereka yang melakukan, Bapak Ibu mendemonstrasikan, mereka yang melakukan, Bapak Ibu yang mengamati, mengobservasi, maka juga komitmen. Apakah mereka itu melakukannya itu dengan tepat? Mereka belajar terlebih dahulu, mempersiapkan dengan baik. Mereka tahu apa yang harus mereka lakukan, dan mereka juga tahu mengapa mereka melakukan itu. Gitu. Ya. Itu get commitment. Jadi get commitment itu intinya pertanyaan apa? Pertanyaan apa? Gitu. Misalnya apa? Apa deh diagnosisnya? Kalau mahasiswa yang melakukan ya. Kalau Bapak Ibu mendemonstrasikan, kalau Bapak Ibu mencontohkan, kemudian mahasiswa mengamati, pertanyaannya, apa deh yang tadi saya tanyakan waktu anamnesis?
Apa deh yang tadi saya periksa saat anamnesis? Di bagian dada tadi saya memeriksa apa? Di abdomen tadi saya memeriksa apa? Tadi di telinga saya memeriksa apa? Apa. Gitu ya. Jadi tentang pertanyaan apa. Kemudian yang kedua adalah probing the underlying reasoning. Ya, mencari tahu apakah mahasiswa mengetahui alasan dibalik pertanyaannya pertama. Jadi kalau tadi pertanyaannya, kalau Bapak Ibu mendemonstrasikan ya, apa deh kan apa yang tadi di apa yang tadi saya periksa di bagian abdomen, maka pertanyaan yang saya apa yang putus pertanyaan yang satu, maka bisa Bapak bertanya dengan pertanyaan mengapa. Pada tadi diagnosisnya, kalau mereka melakukan ya, apa yang kamu usulkan pemeriksaan penunjang, maka pertanyaan berikutnya, probing the underlying tentang mengapa. Mengapa itu kamu usulkan? Mengapa diagnosisnya itu? Nah, kamu apa yang saya periksa? Menurut kamu kira-kira apa? Mengapa alasannya? Mengapa saya memeriksa itu? Tadi ketika anak saya menanyakan apa? Kira-kira menurut kamu mengapa saya menanyakan itu? Mengapa? Itu. Jadi meminta penjelasan itu mengapa. Mengapa. Setelah itu 3 langkah selanjutnya. Yang pertama, reinforce what was done well. Menguatkan apa yang sudah benar. Kedua adalah error, mengoreksi yang masih salah. Terakhir apa? Teaching general rule, memberikan tips kalau kelak apa mereka lakukan. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, ini ada gambar karena mensimulasikan Pendleton teaching dengan feedback. Misalnya menggunakan Pendleton method. Ya, kalau nanti yang berikutnya dengan one minute receptor. Jadi pre-encounter hanya ingat A, B, C. Test student readiness, kemudian ada di level mana, R1, R2, R3, R4, kemudian briefing, ya mau demonstrasi atau mau observasi, kemudian persiap mahasiswanya, pasiennya, dan juga peralatan. Ini saat encounter bertemu dengan Bapak Ibu kenalkan, misalnya Bapak Ibu mau mempersilahkan mahasiswa mendemonstrasikan ya, Bapak Ibu kenalkan bahwa mana oleh adik Ibu, kemudian minta izin, kemudian mempersilahkan mahasiswa melakukan ya ini dan pemeriksaan fisik. Layaknya seorang dokter. Dibiarkan Bapak Ibu amati. Ya, Bapak Ibu baik, rekam baik-baik, apa yang masih salah untuk nanti diberikan umpan balik. Nah, kalau pertanyaan mahasiswa kurang, ingat di depan pasien fokusnya adalah memberikan pelayanan yang terbaik. Kalau mahasiswa pertanyaannya kurang, mungkin banyak mempertanyakannya. Tadi semua ditanyakan kecuali yang penting. Yang penting tidak ditanyakan, maka Bapak Ibu bisa masuk, bisa menanyakan kira-kira apa yang tadi belum ditanyakan, bisa menanyakan kepada pasien. Ya. Nah, pemeriksaan juga sama, Bapak Ibu mempersilahkan mahasiswa melakukan pemeriksaan, ya, yang menurut mahasiswa diperlukan. Kalau masih kurang, tidak tepat caranya, Bapak Ibu bisa koreksi langsung, tangannya kurang tepat, Bapak Ibu langsung tempatkan yang benar seperti apa tanpa komentar apapun, langsung aja dikoreksi. Gitu. Ah, sisi lain, kalau karena ini pasiennya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu memerlukan data Bapak Ibu harus mendengar sendiri, kecuali Bapak Ibu menggunakan stetoskop yang double ya, yang bisa digunakan. Tapi kalau tidak ya Bapak Ibu harus ngecek sendiri. Ya, Bapak Ibu memerlukan data ya Bapak Ibu cek sendiri. Gitu, tambahan. Nah, jelaskan misalnya pada pasien. Ya. Mahasiswa ini tergantung briefingnya. Kalau ini mungkin briefingnya kalau Bapak Ibu tidak izinkan menyampaikan ya Bapak Ibu. Tapi kalau kemudian setelah mahasiswa memeriksa Bapak Ibu tanya sambil bisik-bisik dengan menggunakan bahasa kedokteran. Oh, apa dek ke arah mana? Oke. Apa tadi gitu. Kalau Bapak sesuatu benar, ya maka boleh mempersilahkan mahasiswanya menyampaikan kepada si pasien. Ya, itu Bapak Ibu kemudian tutup. Nah, ini baru ya bukan Pendleton model. Pertama, menurut mahasiswa apa yang sudah benar, ya. Gitu. Kemudian baru Bapak Ibu menyampaikan kalau menurut Bapak Ibu yang sudah benar yang mana. Menurut mahasiswa apa yang mahasiswa mereka masih lemah, masih kurang. Setelah itu baru Bapak Ibu kan menurut Bapak Ibu yang masih harus diperbaiki yang mana. Nah, setelah itu baru diskusi kira-kira apa yang bisa dilakukan untuk memperbaiki.
ya, seperti itu. Nah, sekarang bisa teaching dengan 1 minute per talk. Ya, sebelum berinteraksi dengan pasien, ya, tanya dulu sama ya, assess student readiness, DR1, R2, R3, R4 dan sebagainya, ya. Kira-kira sudah siap atau belum untuk diberi kesempatan atau harus melihat dulu. Bapak Ibu harus mendemonstrasikan terlebih dahulu. Ya. Kalau sudah yakin, oke, maka Bapak Ibu boleh lakukan interaksi dengan pasien. Nah, perkenalkan, tanya keluhannya, kemudian perkenalkan, Bapak Ibu ditemani oleh mereka, kemudian mereka akan ikut memeriksa Bapak Ibu, pasiennya. Dipersilakan, maka mahasiswanya memeriksa pasien, melakukan anamnesis, Bapak Ibu perhatikan, Bapak Ibu mereka melakukan pemeriksaan fisik, Bapak Ibu perhatikan. Ternyata pemeriksaan fisiknya ada yang kurang atau mahasiswa belum bisa, misalnya melakukan, kalau ini kasusnya kasus mata ya, misalnya melakukan pemeriksaan yang belum bisa, maka Bapak Ibu ambil alih. Ya, ini eversi kelopak mata misalnya, maka Bapak Ibu contohkan cara melakukannya seperti apa yang tepat, tapi tidak tanpa komentar. Bapak Ibu langsung kepada pasien. Bapak saya periksa lagi ya, ini Bapak saya akan angkat ini. Nah ini dalam rangka sebenarnya pengen menunjukkan eversi yang tepat itu seperti apa. Nah kemudian pasiennya kembali ke tempat, Bapak Ibu sambil cuci tangan, Bapak Ibu bisa nanya. Jadi ini anamnesisnya ke arah mana, pemeriksaan fisiknya ke arah mana. Kalau ternyata tepat, Bapak Ibu persilakan mahasiswanya untuk menyampaikan. Gitu ya Bapak. Nah setelah encounter pasiennya keluar, karena ini di poliklinik, kalau tadi kan di Bangsal, ini poliklinik, maka Bapak Ibu bisa lakukan 1 minute per talk. Tanyakan ya apa ya pada mahasiswa. Jadi get going commitment. Jadi tadi diagnosisnya ke arah mana? DD-nya apa, Dek? Nah, itu getting commitment apa? Kemudian, oh dok, tadi saya duga diagnosisnya ini, DD-nya ini. Mengapa DD-nya diagnosisnya ini, DD-nya ini? Nah, masuk kepada langkah yang kedua, probing the underlying reasoning. Apa? Ya. Kenapa alasannya? Kenapa ke arah ini? Gitu. Kenapa DD-nya ini? Kenapa diagnosisnya ini? Kemudian yang berikutnya adalah Bapak Ibu memberikan umpan balik. 3 langkah berikutnya adalah memberikan umpan balik. Pertama, reinforce what was done well. Ya. Jadi koreksi apa yang sudah benar, kemudian correcting error, menyampaikan yang masih salah apa, correct mistake, dan terakhir mendiskusikan apa yang bisa dilakukan oleh mahasiswa untuk memperbaiki kemampuannya dan juga bisa memberikan tips kalau kelak ketemu dengan pasien serupa apa yang harus dilakukan. Teaching general rules. Seperti itu Bapak Ibu, biar saya teaching dan 1 minute per talk. Dan juga feedback. Nah ada lagi model, sebenarnya ini pengembangan dari 1 minute per talk. Kalau 1 minute per talk itu 5 langkah, ya kemudian Bapak Ibu yang banyak bertanya, banyak intervensi. Nah kemudian ini muncullah SNAPS model. Di sini mahasiswa apa ya lebih aktif. Makanya SNAPS ini biasanya digunakan untuk ketika mahasiswa laporan pagi, laporan jaga, atau saat konsul kepada Bapak Ibu, maka Bapak Ibu bisa lakukan SNAPS model ini. Gitu ya. SNAPS itu apa? Ya, ini proses pembimbingan dalam waktu yang singkat, mahasiswanya yang aktif. Jadi SNAPS ini jembatan keledai. S-nya adalah summarize. Summarize apa yang pasien itu seperti apa. Jadi summarize. Meringkas data pasien. Yang penting-penting saja, yang patognomoni saja. Misalnya. Kemudian N-nya adalah narrow the differential to 2 or 3 relevant possibility. Jadi arahkan kira-kira ini ke arah mana? 2 atau 3 kemungkinan diagnosis. Atau 2 sampai 3 kemungkinan penyebab. S-nya summarize, meringkas, narrow-nya mengarahkan, 1 atau 2, kemudian terakhirnya A, analyze the differential. Jadi analisis di antara kemungkinan tadi kan misalnya menyebutkan 2 DD, kemudian ketiga DD. Mana yang paling mungkin? Maka analisis. Ya, mana yang paling mungkin? Kenapa yang paling mungkin itu? Kenapa tidak yang lain? Gitu ya. Analisis differential by comparing and contrasting the possibility. Itu SNA. Kemudian P. P yang pertama apa? Nah, di sini Bapak Ibu memberikan kesempatan mahasiswa untuk bertanya, kira-kira apa yang mereka masih bingung gitu ya. Apa yang mereka masih bingung gitu ya. Kemudian yang berikutnya jadi persilakan apa mereka boleh bertanya, apa yang mereka masih ragu, masih bingung gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah SNAP, P yang kedua adalah plan. Jadi pasien ini kemudian mau diapakan. Gitu. Jadi kalau yang di sini analisis diskusinya tentang diagnosis banding, maka di plan ini baru rencana tindakan, terapi ya, baik itu terapi obat, terapi tindakan seperti itu. Ya, seperti itu. Ya.
Kemudian S yang terakhir adalah, nah dari diskusi tadi kan pasti Bapak Ibu bisa menangkap nih, mahasiswa itu kurang di mana, bingung di mana, gitu ya. Maka Bapak Ibu bisa menentukan S-nya itu select a case related issue for subjective learning. Jadi apa yang harus dipelajari di rumah mahasiswa yang menurut Bapak Ibu mahasiswa masih lemah, apa yang harus mereka perbaiki, apa yang harus mereka kuatkan di rumah, apa yang harus mereka pelajari di rumah agar mereka bisa lebih baik lagi. Itu SNAPPS SNAPS model. Ya, jadi meringkas anamnesis pemeriksaan, arahkan pada 2-3 kemungkinan penyebab, analisis kemungkinan penyebab, jadi mana yang paling mungkin, prioritaskan dari satu, diurutkan dari paling mungkin ke tidak yang yang prioritas, ya mana yang nomor 1, nomor 2, nomor 3, kemudian dipersilahkan kalau mahasiswa masih bertanya, ada yang mereka masih bingung, butuh penjelasan dari Bapak Ibu, dipersilahkan. Kemudian rencana selanjutnya apa? Pasien ini mau diapain? Dan terakhir, tetapkan topik atau isu pekerjaan rumah yang bisa dilakukan oleh mahasiswa. Ya, karena misalnya tadi dari diskusi mereka masih kurang apa, supaya mereka bisa lebih baik, menurut Bapak Ibu mereka harus belajar apa. Silakan, Bapak Ibu bisa lakukan. Jadi gambarannya seperti ini, summarize briefly, mahasiswa melaporkan, kemudian Bapak Ibu nanyakan, jadi kira-kira arahnya kemana nih? Diagnosisnya apa? Kemudian mahasiswa menjelaskan, ya, kemudian Bapak Ibu menjelaskan juga analisis mana yang paling mungkin, mana yang paling mungkin nomor 1, nomor 2, nomor 3. Gitu. Kemudian setelah itu dipersilakan kalau ada yang mau ditanyakan kepada pembimbing. Kemudian mahasiswa ini, pasien ini mau diapakan, plan for management, dan terakhir select a case related issue. Jadi tetapkan yang kaitannya sama ini, kasus tersebut, apa yang benar-benar masih kurang, yang harus dibaca lagi di rumah, itu dipelajari lagi di rumah. Nah itulah SNAPS model. Nah jadi kita sudah ya Bapak Ibu, di level DAS, metode pembimbingan di level DAS cuma satu. Itu tadi, ya bedside teaching. Ya walaupun namanya apa ya, tapi konsepnya adalah bedside teaching. Belajar langsung dari pasien. Nah, yang kemudian sekarang di level Soho apa? Praktikum. Nah, kalau praktikum mungkin tidak perlu saya sampaikan ya. Yang penting Bapak Ibu kuatkan kemampuan mengobservasi dan memberikan umpan balik ya dan refleksi. Gitu, itu paling penting. Ya, seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu dengan skill lab, ya mungkin jangan banyak-banyak lah. Nah, sekarang di level yang knows dan knows how, di level teori. Jadi kalau tadi itu praktek dengan bedside teaching, teorinya dengan apa? Dengan tutorial klinik. Ya, kalau di klinik kan kita bicaranya praktek dan teori ya. Nah, kalau prakteknya dengan bedside teaching, teorinya satunya antara lain dengan tutorial klinik. Tutorial klinik itu apa sih? Ya pembimbingan. Sebenarnya sih sama dengan diskusi kasus biasa, Bapak Ibu. Saya tidak tahu di Tanjung Pura namanya apa, tapi intinya diskusi kasus lah, presentasi kasus, atau laporan kasus. Itu. Cuma kalau di tutorial klinik yang biasanya dititipkan bagaimana pembimbingan di lapangan itu sifatnya pembimbingan dengan tutorial ini sifatnya diskusi kelompok kecil. Jadi tidak banyak, mungkin 4-5 orang gitu. Kasusnya berapa? Kalau 4 sampai 5 orang ya diupayakan idealnya 1 orang 1 kasus. Tapi kalau Bapak Ibu waktunya terbatas, ya jangan 1 kasus untuk berlima juga, mungkin 1 kasus untuk 1 atau 2 orang. Jadi kalau 5 orang ya setidaknya ada 3 kasus lah yang dibahas. Gitu. Sehingga dalam sekali waktu mahasiswa belajar 3 kasus. Syukur jika Bapak Ibu memungkinkan 1 orang 1 kasus. Gitu ya Bapak Ibu. Tujuannya apa sih tutorial klinik ini? Tujuannya apa? 1, memperluas kesempatan dokter muda untuk berinteraksi dengan pasien secara langsung. Karena diskusi atau tutorial ini kan kasusnya harus dari yang mereka dapatkan di Bangsal, di Poli dan sebagainya. Maka mereka juga harus sama dengan tutorial ini kan nggak mungkin mereka mendapatkan kasus kalau mereka tidak berinteraksi dengan pasien. Kemudian melatih dokter muda untuk mengikuti perjalanan penyakit pasien secara sistematis. Ya jadi karena tutorialnya ada 2 tipe, ada 2 jenis. Ada yang mungkin Bapak Ibu akan membaginya menjadi 2 kali pertemuan. Pertemuan pertama adalah khusus membahas tentang diagnosisnya misalnya atau dan terapi awal. Kemudian kalau yang terakhir adalah kondisi terkini dan kalau sudah keluar ya berarti apa perubahan yang telah dilakukan, mengapa itu perlu dilakukan. Begitu ya. Itu jadi umumnya adalah yang ya tapi ada 2 tadi di kasus di Bangsal atau kasus di Poli sederhananya itu ya kasus yang memungkinkan mahasiswa mengikuti atau tutorial yang panjang atau tutorial 1 kali cukup. Kalau kasusnya di poliklinik ya mungkin yang 1 kali cukup ya. Itu kecuali Bapak Ibu menghendaki adanya home visit
gitu ya, mungkin perlu 2 kali pertemuan. Tapi kalau tutorial itu yang kasusnya di Bangsal panjang, ya mungkin Bapak Ibu bisa lakukan 2 kali pertemuan. Tapi sekali lagi catatannya adalah ketersediaan waktu Bapak Ibu, gitu. Karena kita harus mensiasati bagaimana Bapak Ibu juga tugas pelayanan lancar, tapi pembimbingan juga lancar. Ya, yang penting pelayanan kepada pasien itu tidak bisa tergantikan, harus pelayanannya terbaik. Jadi itu. Kemudian tujuan yang kedua, yang ketiga adalah melatih dokter muda untuk melakukan penalaran klinis. Nah, ini yang penting. Jadi mahasiswa itu harus tahu dari alasan-alasan dari apa yang mereka lakukan, dari apa kesimpulan-kesimpulan yang mereka buat. Jadi dari apa yang mereka lakukan dan dari semua keterampilan yang mereka lakukan, ya, dan dari kesimpulan yang mereka buat. Itu. Nah, itu harus tahu alasannya, reasoningnya, clinical reasoningnya, penalaran klinis. Kemudian yang berikutnya adalah melatih dokter muda agar mampu menangani pasien secara komprehensif berdasarkan bukti ilmiah. Ya, mulai mengajarkan atau menerapkan prinsip evidence based medicine. Jadi ini menurut kata siapa, menurut apa, buku standarnya apa, kalaupun artikelnya mana, itu ya Bapak. Jadi melatih dokter muda untuk tangkap terhadap permasalahan-permasalahan dalam praktek yang mempengaruhi penanganan pasien. Kemudian melatih dokter muda untuk menggunakan waktu seefisien mungkin dalam belajar dan melaksanakan tugas yang sudah dijadwalkan. Ya, ini mengembangkan bentuk kerjasama yang serasi dan efektif. Ini kan tidak mudah. Ya, kenapa kok bekerja sama? Ya karena tadi biasanya pelaksanaannya kan kalau tutorial itu berkelompok. Ya satu kasus syukur 1 orang, kalau enggak satu kasus buat 2 orang. Jadi saling bertanya, saling menguatkan gitu ya. Kemudian mengembangkan dan menerapkan aspek etika dan medical legal. Nah, alasannya kenapa sih tutorial itu menjadi penting? Pertama, Bapak Ibu, ini sebenarnya sudah kita bahas bahwa mahasiswa itu kan baru pertama kali ketemu pasien. Pengalamannya belum banyak, ya kan? Kemudian mereka juga walaupun di S1-nya di Tanjung Pura juga menggunakan kurikulum terintegrasi, tapi kan tetap terpisah tahun, terpisah semester, sehingga mahasiswa kan belajarnya tetap runut gitu. Sehingga muncul pertanyaan, dengan folder yang masih terpisah-pisah tadi, bagaimana mereka menyatukan kemampuan itu? Nah, itu kan pertanyaannya. Bagaimana kemudian mahasiswa itu bisa menyatukan semua informasi yang mereka terima selama di S1 ke dalam konteks pasien. Kalau bahasa saya kemarin, bagaimana kemudian mereka dari keluhan utama, hasil anamnesis, hasil pemeriksaan fisik, itu mereka bisa menarik kesimpulan, bisa menentukan diagnosis. Ya, kalau sudah ketemu diagnosisnya kan ke belakangnya lebih mudah. Gitu. Ya. Kemudian alasan lainnya adalah karena kasus-kasus di lapangan itu kan berapa persen sih yang 100, berapa persen sih yang plak sama persis seperti textbook, berapa persen sih yang tepat seperti yang dijelaskan di textbook gitu. Kan nggak banyak gitu, pasti tidak banyak gitu. Jadi manifestasi klinik itu tidak selalu sesuai teori. Jadi Bapak Ibu bertukar pengalaman. Seperti yang saya sampaikan tadi, kalau Google bisa memberikan informasi tentang berbagai apapun informasi yang diperlukan, tetapi ada satu yang tidak bisa mereka lakukan, yaitu apa? Sharing pengalaman. Karena pengalaman itu punyanya Bapak Ibu. Itu maka terkait dengan alasan yang pertama ini, ya, tentang bahwa apa yang dijelaskan di textbook itu belum tentu plek di lapangan. Gitu. Kemudian dasar-dasar teori yang dimiliki masih terpecah-pecah. Nah, harapannya dengan tutorial ini menjadi satu. Mereka mulai menggabungkan berbagai pengetahuan. Terakhir, pengalaman dengan berhadapan dengan pasien kan belum banyak. Sementara Bapak Ibu sudah banyak. Jadi harapannya biar Bapak Ibu biar Bapak Ibu bisa sharing pengalaman dengan mereka. Jadi butuh pendampingan untuk memfasilitasi penerapan keilmuan pada masalah nyata pasien. Nah, pelaksanaannya tadi saya sampaikan ada 2 model. Model yang pertama adalah yang panjang. Ini misalnya kasusnya kebetulan di Bangsal misalnya, maka ada 2 kali. Maka pertama kali mungkin mereka ingat kasusnya Bapak Ibu yang menentukan kalau bisa. Jadi biar mahasiswa belajar kasus yang sesuai dengan kompetensinya. Tapi kalau di era pandemi ini mungkin susah ya. Jadi ya sudahlah. Kemudian Bapak Ibu tahu apa yang akan dipelajari dari pasien tersebut. Kemudian dipersilakan mahasiswanya melakukan bedside learning, maksudnya follow up gitu ya. Mereka melakukan follow up, pengecek, begitu ya, pasien, mengecek, mungkin bertanya kepada profesi kesehatan lain, kalau ada residen mungkin nanya kepada residen dan sebagainya. Jadi melakukan bedside learning, kemudian setelah itu melakukan tutorial. Tutorial pertama targetnya mungkin diagnosis dan terapi awal, gitu ya. Jadi semua dari keluhan utama sampai itu ditanya, gitu, didiskusikan.
Gitu, setelah itu selesai sampai initial treatment, misalnya di awal minggu, kemudian di akhir minggu bertemu lagi di sini sudah belajar diskusi mengenai diagnosis akhirnya apa, rencana terapinya apa. Nah, jangan lupa di akhir Bapak Ibu selalu berikan umpan balik. Mau menggunakan Pendleton boleh, Pendleton model boleh, mau menggunakan apa? Mau menggunakan Pendleton model boleh, mau menggunakan one minute perceptor boleh, ya, mau menggunakan burger method boleh. Jadi Bapak Ibu boleh memberikan umpan balik dengan berbagai metode. Ya. Atau kalau kasusnya di poliklinik, ya langsung pulang segala macam dan tidak ada komplisit, ya Bapak Ibu mungkin bisa pendek. Kasusnya yang diterima apa, pada anamnesis ditemukan apa, pada pemeriksaan fisik ditemukan apa, kemudian diagnosisnya apa, usulan terapinya apa. Ya, jadi case learning, pemilihan kasus, case learning, dan tutorial. Jadi ini ilustrasinya. Jadi Bapak Ibu mungkin di Bangsal akan dilapori mahasiswa kasus ini mau maju mungkin janjian tutorial gitu ya. Kemudian mahasiswa melakukan bedside learning, memeriksa lagi ulang untuk bahannya. Bapak Ibu boleh untuk tutorial ini Bapak Ibu boleh meminta mahasiswa mempersiapkan presentasi slide gitu ya. Bisa juga kalau Bapak Ibu tidak menghendaki slide atau presentasi. Apa yang Bapak rasakan saat ini? Selain gatal. Tidak ada yang lain. Kok kayaknya lemas sekali Bapaknya? Nah, kemudian bedside learning, kemudian Bapak Ibu kemudian mengecek, ya, kemudian bisa tadi ya bisa dibuat dalam bentuk slide presentasi atau minta Mas. Tapi kalaupun Bapak Ibu tetap mau pakai slide presentasi, sebisa mungkin mahasiswa diminta mengisi atau membuat status, entah itu dengan menggunakan rekam medis dummy, karena sekarang kan mahasiswa tidak bisa mengisi rekam medis ya, karena tidak punya kewenangan. Walaupun katanya beberapa pihak boleh, kalau saya sih ya daripada kenapa-kenapa mending nggak usah. Kemudian walaupun mereka mungkin tidak mengisi, tapi setidaknya karena mengisi rekam medis itu adalah kemampuan dasar yang harus mereka kuasai, maka jangan lupa gitu ya, mereka diminta untuk membuat statusnya, sehingga Bapak Ibu juga bisa ngoreksi, bisa bimbing mereka cara mengisi rekam medis yang baik itu seperti apa. Begitu ya Bapak Ibu. Ya, setelah itu kalaupun Bapak Ibu mengenai presentasi kasus nggak apa-apa, mereka presentasi ya, mulai dari anamnesis, pemeriksaan, diagnosisnya apa, manajemennya apa, edukasinya apa, kemudian baru diskusi, tanya jawab. Nah, di diskusi ini Bapak Ibu bisa menggunakan pendekatan one minute perceptor boleh, pendekatan snaps model boleh, gitu ya. Di sini. Mana yang paling Bapak Ibu nyaman atau paling Bapak Ibu kuasai. Jangan lupa berikan umpan balik di akhir sesi. Ya. Kalau dengan one minute perceptor kan pasti Bapak Ibu memberikan umpan balik. Ya. Seperti itu tutorial klinik. Jadi tadi di praktek ada bedside teaching, ya, kemudian ada feedback, ada one minute perceptor, ya, ada Pendleton, ada one minute perceptor, Pendleton, snaps. Nah, kemudian barusan kita untuk teori ada namanya tutorial klinik. Nah, untuk teori ada juga metode pembimbingan itu yang disebut dengan refleksi kasus. Apalagi ini yang jelas refleksi kasus itu bukan presentasi, bukan presentasi kasus atau bukan laporan kasus, tapi refleksi kasus. Artinya refleksi kasus karena ini refleksi, ini bedanya refleksi dengan yang di debriefing apa? Kalau yang di debriefing kan refleksi singkat ya Bapak Ibu. Nah, kalau ini tuh refleksi panjang. Jadi mahasiswa menuliskan kasusnya, kemudian merefleksikan. Gitu. Manfaatnya apa? Nah, manfaatnya refleksi itu begini Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin merasakan ya, dengan segala keterbatasan waktu yang dimiliki oleh Bapak Ibu, seringkali apapun yang Bapak Ibu lakukan kepada pasien, anamnesis, pemeriksaan fisik dan sebagainya, sampai memberikan resep, memberikan obat, melakukan tindakan dan sebagainya. Dengan keterbatasan Bapak Ibu, tidak semua hal yang Bapak Ibu lakukan itu sempat Bapak Ibu jelaskan kepada mahasiswa atau kepada peserta didik atau kepada koas. Masalahnya seperti yang kita bahas dari kemarin bahwa mahasiswa ini kan mengikuti Bapak Ibu. Mereka itu kan yang mereka lihat dokter ideal itu seperti apa ya Bapak Ibu. Role modelnya adalah Bapak Ibu. Jadi kalau mereka melihat Bapak Ibu melakukan anamnesis, pemeriksaan fisik,
Itu juga mereka pasti perhatikan. Nah, permasalahannya adalah karena Bapak Ibu tidak sempat menjelaskan karena satu lain hal gitu ya. Akhirnya kan mahasiswa harus menarik kesimpulan sendiri kan Bapak Ibu. Nah, karena menyimpulkan sendiri kemungkinannya kan dua. Kesimpulannya bisa benar, kesimpulannya bisa salah. Gitu ya. Kesimpulannya si mahasiswa ini gitu. Bisa benar, bisa juga salah. Nah, yang tahu mungkin tidak ada masalah. Nah, masalahnya adalah kalau mahasiswanya tidak tahu. Kalau tidak tahu kan memang kemungkinan pilihannya dua. Mereka akan berprasangka baik kepada Pak Ibu atau mereka akan berprasangka buruk kepada Bapak Ibu. Gitu ya. Yang mungkin yang berprasangka baik udahlah apapun yang disampaikan dosen pasti betul. Apa yang mau dilakukan pasti ada dasarnya, pasti betul. Sehingga mereka tidak melakukan analisis kritis, tapi mereka mengikuti aja apa yang Bapak Ibu sampaikan. Itu ya. Dampaknya apa? Nah, misalnya masalahnya adalah kalau suatu ketika Bapak Ibu ketemu pasien, kebetulan situasi saat itu Bapak Ibu harus melakukan prosedur yang cepat. Jadi tidak runut, tapi Bapak Ibu langsung loncat. Karena Bapak Ibu sudah tahu kalau dirunut pun hasilnya akan seperti kesimpulannya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu loncat. Gitu ya kan. Tapi itu karena kasus spesial, kasusnya khusus, entah gawat darurat, entah ada penyulit atau komplikasi dan sebagainya. Mahasiswa lihat seperti itu, yang positif mungkin kan akan, oh ya sudahlah berarti kalau pada pasien itu harus begini ya. Gitu. Tapi kok di buku begini, tapi kok dokternya melakukan ini, ayo sudahlah saya mengikuti yang di pembimbing aja, nyatanya pasiennya baik-baik aja, pasiennya menjadi bagus, pasiennya pulang dengan selamat, dengan sembuh, misalnya. Misalnya seperti itu ya Bapak Ibu. Maka mungkin dia akan mencontoh apa yang dilakukan Bapak Ibu, padahal nih, padahal yang dilakukan Bapak Ibu pada kasus spesial. Nah, Bapak Ibu bayangkan kalau mahasiswa itu meniru saja tanpa tahu alasannya. Melakukan saja tanpa tahu alasannya. Kan horor ya, Ibu. Ya. Mestinya tidak dilakukan. Gitu. Padahal Bapak Ibu melakukan itu pada special case. Demikian juga sebaiknya yang tadi yang berprasangka buruk. Wah, kok dokternya tidak sesuai prosedur. Wah, jangan-jangan dokternya ini datanya. Pada akhirnya mereka tidak mau mengakukan hal yang sama. Padahal suatu ketika mereka mungkin mendapatkan kasus yang serupa seperti yang Bapak Ibu alami, dan pada saat itu mestinya yang mereka lakukan adalah persis seperti yang Bapak Ibu lakukan. Tapi karena prasangkanya buruk kan mereka tidak melakukan, kan jadi salah juga. Yang mestinya benar jadi tidak diikuti, tapi yang mestinya tidak juga dilakukan jadi dilakukan karena masalah persepsi. Karena Bapak Ibu tidak sempat menjelaskan. Nah, maka kan Bapak Ibu perlu membekali kan, apalagi kita tahu mahasiswa itu jadi di kedokteran itu menjadi pembelajar sepanjang hayat, lifelong learner gitu. Maka Bapak Ibu perlu memberikan bekal kepada mahasiswa tentang apa? Tentang berpikir kritis. Critical thinking. Kamu boleh berpendapat apapun, kamu boleh memilih untuk melakukan apapun dengan catatan kamu tahu persis alasannya dan kamu menggunakan cara berpikir yang benar. Bukan asal-asalan. Begitu ya. Nah, maka muncullah refleksi kasus ini. Jadi refleksi ini adalah analisis suatu kasus sehingga meningkatkan pemahaman terhadap kasus. Analisis medis maupun non medis, ya. Jadi tidak harus selalu masalah medis, boleh juga masalah non medis. Apapun yang Bapak mahasiswa bisa renungkan, yang terpenting terkait dengan kompetensi mereka sebagai calon dokter. Misalnya aspek perilakunya, sosial ekonominya, misalnya terkait BPJS, aspek perilakunya misalnya terkait dengan kepercayaan, keyakinan tertentu, ya. Kemudian kalau budaya ya tadi ya cara tertentu. Kemudian sistem pelayanan kesehatan tadi, entah BPJS, entah prosedur pendaftaran dan sebagainya. Apapun bisa medis, bisa non medis. Yang penting refleksi kasus adalah mengajarkan mahasiswa untuk berpikir kritis. Yang jelas refleksi kasus bukan responsi atau presentasi kasus. Tujuannya apa? Membantu menghubungkan antara kegiatan klinik yang dilakukan dengan kompetensi yang harus dicapai. Mengembangkan keterampilan berpikir kritis, gitu. Tadi sudah saya sampaikan. Bersikap terbuka terhadap perbedaan. Jadi walaupun mereka punya pendapat yang lain, mereka juga tetap menghormati Bapak Ibu. Gitu. Ya. Kemudian mengembangkan keterampilan dan bersikap terbuka terhadap perbedaan ide dan selalu mengantisipasi konsekuensi tindakan. Mereka selalu mempertimbangkan gitu. Jadi kira-kira apa sih
eh, akan terjadi apa gitu ya. Gitu. Oke, kemudian tujuan yang berikutnya apa? Tujuan berikutnya adalah meningkatkan retensi pengalaman dengan menangani kasus menjadi pembelajaran yang bermakna. Ya, menurut teorinya konon nih, informasi ditambah dengan emosi itu akan menjadi ingatan jangka panjang. Itu menurut teorinya. Nah, sekarang mari kita ingat-ingat. Mungkin Bapak Ibu sampai sekarang juga masih ingat ya, Bapak Ibu, eh, kapan pertama kali Bapak Ibu jatuh cinta? Waduh, ya kan? Mungkin suatu juga Bapak Ibu tahu, atau siapa mantan terindah, atau kalau sekarang sudah jadi istri atau sudah suami, kapan pertama kali bertemu, sedang apa, wah gitu misalnya, kan pasti Bapak Ibu tahu ya, ingat gitu. Gitu. Ingat eh, eh, atau Bapak Ibu pernah mengalami masalah yang eh, yang tidak menyenangkan, entah itu misalnya kecelakaan atau misalnya diputusin, gitu ya. Itu kan tidak menyenangkan ya Bapak Ibu. Nah, maka itu pun Bapak Ibu bisa bisa ini apa bisa masih ingat gitu. Kenapa? Tadi informasi ditambah emosi akan menjadi memori jangka panjang. Jadi pembelajaran yang bermakna gitu. Jadi apa yang mereka rasakan, apa yang mereka eh, apa yang menyenangkan, apa yang tidak menyenangkan itu menjadi penting. Gitu. Nah, salah satu caranya ini menggunakan pendekatan BIG sebenarnya. Jadi ada 6 langkah ya di sini. Jadi selalu sekali lagi di refleksi kasus itu tidak selalu masalah medis. Misalnya kalau kayak misalnya di rumah sakit Bapak Ibu ada nilai-nilai yang ingin ditanamkan kepada koas, nah Bapak Ibu bisa menggunakan refleksi kasus ini. Atau di Tanjung Pura ada nilai-nilai yang ingin ditanamkan kepada mahasiswa di Tanjung Pura, nah, itu maka refleksi kasus ini bisa menjadi alternatif itu. Jadi langkahnya ada 6. Yang pertama kali mereka harus mendeskripsikan kasusnya seperti apa. Ya. Misalnya nanti ada contoh ya, contoh refleksi kasus. Itu misalnya adalah suatu ketika mahasiswa menerima pasien, kemudian awalnya pasien bedah, ini ada contohnya ya, dideskripsikan, kemudian datang, kemudian ternyata pasiennya itu memang ada kasus bedahnya, ada perlukaan dan sebagainya, tapi sebenarnya kasusnya pasien itu adalah gangguan jiwa, gitu. Pasien dengan gangguan jiwa, orang dengan gangguan jiwa. Nah, maka kemudian apa yang dirasakan? Nah, ini biasanya terkait dengan 2 hal. Yang menyenangkan apa, yang tidak menyenangkan apa. Jadi yang menyenangkan misalnya, eh, ya menyenangkan bahwa kemudian saya ketemu kasus, yang ini sesuai kompetensi saya, kemudian harus dikuasai oleh seorang calon dokter umum. Yang tidak menyenangkan, saya tidak ada, bingung mau gimana. Yang tidak menyenangkan adalah saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Kemudian konselingnya seperti apa. Atau kalau kasusnya sudah spesifik, bingung karena kasihan gitu. Atau kasihan, yang tidak menyenangkan apa, kasihan kepada keluarganya karena pak keluarganya itu menginginkan pasien itu dirawat tetapi ditolak oleh rumah sakit karena tidak ada indikasi gitu. Kemudian evaluasi. Nah, kalau di bagian evaluasi ini lebih kepada apa yang mereka pelajari, apa yang mereka sudah mampu, apa yang menyenangkan atau bukan menyenangkan, apa yang mereka sudah mampu atau sudah kuasai betul, mereka belajar apa, kemudian apa yang menurut mereka masih kesulitan. Nah, ini evaluasi. Jadi pengalaman yang baik, jadi yang mereka sudah kuasai betul apa, yang positif bagi mereka apa, kemudian yang mereka sudah kuasai dan apa yang mereka belum tidak kuasai. Itu evaluasi. Nah, kemudian setelah itu, nah di langkah 1, 2, 3, Bapak Ibu cukup mendengarkan. Mungkin Bapak Ibu lebih banyak bertanya, menggunakan kemampuan keterampilan bertanya di sini. Gitu. Nah, tetapi di langkah keempat, kelima, keenam, Bapak Ibu harus banyak bertanya. Bapak Ibu harus banyak lebih aktif. Jadi kalau 1, 2, 3 mahasiswanya yang aktif, 4, 5, 6 mahasiswa Bapak Ibu yang bertanya. Jadi analisisnya apa? Mahasiswa kan akan menceritakan di dalam tulisannya. Kalau di kami ini refleksi kasus ini harus ditulis tangan, karena kalau tidak tulis tangan takutnya copy and paste. Padahal kan ini suatu perenungan pribadi ya, yang mungkin tiap individu akan berbeda. Kasus, nah analisisnya apa? Ini kenapa
tidak menyenangkan. Kemudian kenapa ini kesulitan? Tidak menyenangkannya kenapa? Menyenangkannya kenapa? Kemudian ini kenapa ini bisa kamu kuasai, tapi keterampilan yang lain, beberapa kemampuan yang lain kamu tidak kuasai? Ada masalah apa? Itu misalnya, ya. Nah itu dianalisis. Kemudian di kesimpulan, jadi menurut kamu apa yang dilakukan dokternya tadi atau dilakukan kamu itu tepat atau tidak tepat kesimpulan? Atau bisa jadi berbeda nggak? Atau ada yang lebih baik yang dilakukan selain daripada yang tadi sudah dilakukan? Nah, kelak kalau tidak lanjut, kelak kalau ketemu kasus serupa apa yang harus dilakukan? Nah, biasanya kalau refleksi kasus ini kecenderungannya kemudian yang banyak diprotes, saya sering banyak diprotes saat pembimbing klinik adalah, wah kalau dengan refleksi kasus kita jadi kayak ngomongin dokter yang lain dong, membuka aibnya dokter yang lain. Enggak, karena fokusnya tidak, karena fokusnya adalah kasusnya, bukan ini siapa dokternya, bukan, tapi kasusnya itu apa, dan yang muncul di benaknya mahasiswa yang jadi masalah itu apa, gitu, ya. Nah itu menjadi penting, gitu. Jadi itu ya Bapak. Kemudian kasusnya dapat di mana, dimanapun, asal bisa di bangsa, di poli, yang penting syaratnya kasus itu menarik bagi mahasiswa. Menarik itu apa? Ya entah karena bakalan sering dijumpai kalau kelak mereka jadi dokter, entah karena kontroversi, atau karena dilematis, begini salah, begitu salah, atau kontroversi, kalau dilakukan ini akan memunculkan kericuhan apa. Gitu. Kemudian manajemen tidak lengkap. Nah, kalau manajemen tidak lengkap biasanya masuk ke masalah medis. Tapi kan nggak apa-apa, refleksi kasus kan boleh masalah medis. Maka yang tidak lengkap itu maksudnya kelewatan dilakukan apa, terlewat dilakukan apa, terlewat tidak lakukan apa. Langkah-langkahnya, nah ini peran Bapak Ibu sebagai pembimbing melakukan verifikasi, memberikan pertanyaan-pertanyaan dan memberikan umpan balik kepada dokter muda tersebut. Gitu, ya. Nah isinya tadi deskripsi adalah ini, kasus yang diambil, emosi itu apa yang menyenangkan dan tidak menyenangkan, evaluasi, ya dijelaskan, ya pengalaman mengenai pasien, mana yang buruk, mana yang positif, artinya mana yang mahasiswa merasa sudah mampu melakukan atau mampu melakukannya dengan benar, mana mahasiswa masih kesulitan atau menurut mahasiswa mereka melakukannya masih dengan cara yang salah. Analisis, lalu apa yang dipelajari pada kasus ini? Kenapa menyenangkan? Kenapa tidak menyenangkan? Kenapa kamu bisa kuasai? Kenapa tidak kamu bisa kuasai? Kenapa kamu belum bisa? Kenapa kamu sudah bisa yang ini? Kenapa kamu belum bisa yang ini? Ya. Nah ini analisis itu analisis kasusnya. Gitu. Jadi yang benar memang seperti apa? Yang benar pada kasus tersebut yang harusnya seperti apa? Juga. Kemudian kesimpulannya, ada hal yang berbeda nggak yang bisa dilakukan atau yang lebih baik bisa dilakukan. Kemudian terakhir, kalau ketemu kasus serupa apa yang harus dilakukan. Nah ini contohnya Bapak Ibu, contoh refleksi kasus tulis tangan. Ini tadi saya ceritakan bahwa ada pasien datang ke UGD, awalnya pasien bedah, ternyata gangguan jiwa. Kemudian jadi yang menarik pada kasus ini adalah dia menulis begitu mahasiswanya, pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit terhadap pasien sakit jiwa masih belum memenuhi harapan keluarga. Saya merasakan bahwa pasien seperti dilempar-lempar, misalnya pada kasus ini seperti ini. Dan pelayanan itu belum maksimal karena pasien dan keluarga harus menunggu lama. Wah, ternyata kasus di UGD itu lama, pasiennya harus nunggu. Gitu. Kemudian beberapa obat juga ternyata tidak disediakan di apotek UGD. Jadi mahasiswa tidak bisa, pasien ya tidak bisa langsung diberikan. Gitu. Nah, ini refleksinya. Kemudian deskripsinya. Kemudian perasaan yang menyenangkan, senang dapat mengikuti langsung penanganan gawat darurat ke jiwa, karena ini kompetensi yang harus dikuasai sebagai dokter umum. Ya, tapi kegawat daruratnya bukan dari jiwa, gitu. Gawat daruratnya itu beda, tadi ada perlukaan dan sebagainya, nggak tahu mungkin dirantai atau apa, gitu. Sehingga mahasiswanya itu terjadi masalah, gitu. Pasiennya terjadi masalah. Kemudian negatifnya apa yang tidak menyenangkan? Prihatin terhadap keluarga, sedih, gitu. Pasiennya ya keluarganya itu tertekan karena sepertinya keluarganya berharap karena ini gangguan jiwa bisa dirawat di rumah sakit, tapi rumah sakitnya menolak karena tidak ada indikasi yang bisa memungkinkan pasien tersebut dirawat. Di kemudian di catatan nanti di analisis disampaikan ya disampaikan bahwa ternyata ya indikasi rawat inap itu apa sih untuk pasien jiwa, gitu. Ternyata tidak memenuhi memang. Evaluasi pengalaman yang positif ini yang betul-betul hal yang baru yang bermakna bagi dia dan mungkin dia sudah kuasai dengan baik adalah setidaknya hal yang menarik ya, yang positif adalah tentang teknik negosiasi yang sangat baik oleh residen jiwa, psikiater yang sedang bertugas sehingga keluarga bisa menerima keputusan untuk tidak dirawat inapkan. Kemudian pengalaman yang negatifnya apa? Kurang perhatiannya tenaga kesehatan terhadap keluarga. Ini pengalaman negatif. Atau kalau mau kemampuan juga
kemampuan yang sudah positif yang dia mampu apa, yang atau kemampuan baru atau hal baru yang dia pelajari apa, atau kemudian hal yang masih sulit, masih belum dia mampu apa, itu juga boleh dievaluasi. Nah, kemudian analisis kasusnya. Tadi ada pasien jiwa tapi kok ditolak ya? Kenapa ya? Nah, ini dianalisis. Menurut literatur itu memang apa sih indikasi rawat inap untuk kedokteran jiwa itu? Kapan tidak perlu dirawat inap? Diuraikan di sini, dan di sini Bapak Ibu harus banyak bertanya. Meyakinkan bahwa mahasiswa memiliki cara berpikir yang benar. Makanya kan targetnya, kalau tutorial atau presentasi kasus, laporan kasus tujuan akhirnya adalah penalaran klinis, maka kalau refleksi ini hanya fokusnya dari critical thinking, di berpikir kritis gitu. Jadi evidence-nya apa, dasarnya apa, biar mereka tidak mudah terjebak dalam hoax gitu ya, dalam hoax. Seperti itu. Nah, kemudian kesimpulannya, jadi pasien dengan keadaan yang tidak terdapat kegawat daruratan, baik fisik maupun psikis, yang tidak dapat dirawat inap. Pelayanan terhadap pasien psikiatri itu sepertinya harus ditingkatkan, kemudian bisa, nah ini tentang pengobatan. Kemudian tindak lanjutnya apa? Sebagai dokter, kalau ketemu dengan kasus yang serupa, ya harus mampu bernegosiasi dengan keluarga. Kalau misalnya keluarga menuntut A, padahal tidak tepat menurut standar pelayanan medis. Kemudian menyediakan penyediaan obat yang komplit ya di UGD agar pasien tetap tertangani dengan baik. Kemudian memperhatikan dengan lebih baik pada pasien psikiatri agar mendapat pelayanan yang tepat dan cepat. Nah, itu jadi contoh dengan uh, uh, referensi kasus. Ya, ini silsilah aslinya, mahasiswa menghadap, membawa catatan, kemudian deskripsi, kemudian what were you feeling, apa yang kamu rasakan, evaluasi, pengalaman negatif, atau apa yang sudah mampu, yang belum mampu, analisis, kenapa kasus itu bisa terjadi, apa yang poin yang dipengen disoroti oleh mahasiswa itu apa, dianalisis tadi ya. Kemudian setelah itu, tentu saja Bapak Ibu boleh bertanya di sini, tanya jawab. Kemudian setelah itu, kesimpulan dan actual plan, rencana terakhirnya seperti apa. Begitu. Itu tadi Bapak Ibu, jadi untuk pembimbingan, saya rekap lagi ya. Jadi untuk DAS level ada bedside teaching, untuk ada ujian praktik, metode pembelajaran prakteknya ada bedside teaching, metode pembelajaran teorinya, selain bedside teaching, tadi ya disambung dengan SNAPS, one minute receptor, disambung dengan apa lagi? Feedback, ya, Pendleton model, Berger method, dan sebagainya. Kemudian untuk teoritis tadi ada tutorial klinik, ada refleksi kasus. Nah, karena kemudian di sini juga mungkin ada peserta yang dari komunitas. Bagaimana dengan pembelajaran komunitas? Prinsipnya sebenarnya sama, cuma bedanya kan kalau masalah kesehatan yang datang ke rumah sakit kan umumnya masalah kesehatan individu ya. Walaupun mungkin di tempat mereka tinggal itu sebenarnya bukan masalah individu lagi, tetangga-tetangganya juga mengalami yang sama misalnya. Tapi setidaknya ketika di rumah sakit itu kan masalah kesehatannya kesehatan individu. Sementara kalau Bapak Ibu ke komunitas, masalah kesehatannya yang dihadapi adalah masalah kesehatan komunitas. Kalau di rumah sakit mahasiswa menghadapi pasien, kalau di masyarakat mahasiswa menghadapi komunitas. Ada masalah apa nih di komunitas ini? Gitu kan, makanya untuk DAS berarti ada supervisi terhadap pemecahan masalah kesehatan masyarakat. Kalau SOHO ya simulasi ya tetap sama simulasi ya. Kemudian knows how dan knows apa? Ya kalau Bapak Ibu pengen mengajarkan teori tentang bagaimana mengatasi masalah kesehatan, bagaimana mengidentifikasi masalah kesehatan di masyarakat, di komunitas, bagaimana mengembangkan usulan atau program untuk mengatasi masalah kesehatan di masyarakat. Nah, itu Bapak Ibu kan bisa dengan kuliah, bisa dengan diskusi. Jangan lupa kalau mereka diskusi, mereka presentasi, Bapak Ibu bisa lakukan dengan Bapak Ibu harus memberikan umpan balik dan juga bisa menggunakan one minute receptor. Jadi pembelajaran di komunitas pertama adalah supervisi pemecahan masalah kesehatan. Ini contohnya ya, identifikasi masalah, prioritasasi masalah, ya, kemudian perumusan masalah kesehatan masyarakat, analisis penyebab dari masalah kesehatan masyarakat, prioritas penyebab utama, faktor risiko, identifikasi alternatif, kelayakan implementasi solusi, ya, kemudian perencanaan pelaksanaan solusi, pelaksanaan kegiatan, dan juga monitoring dan evaluasi. Ya, nah ini kan cara pemecahan masalah. Nah ada juga mungkin kalau ada tambahannya, enggak kami juga tetap memperhatikan aspek kesehatan individu, misalnya kesehatan keluarga gitu ya. Karena ini di komunitas harapannya, walaupun itu di puskesmas, fokusnya adalah di komunitas. Gitu. Jadi karena kalau yang individu-individu kan mungkin sudah di rumah sakit dengan para pembimbing klinik langsung. Sementara kalau di rumah sakit mungkin lebih banyak terutama fokus pada tadi ya komunitas. Jadi kalaupun ada mengangkat masalah kesehatan di polinya puskesmas, harapannya
itu terjadi, diidentifikasi kasusnya, kemudian mahasiswa bisa memilih kasus mana dari poliklinik itu yang bisa dilakukan kunjungan rumah. Gitu ya, biar terjadi kunjungan rumah. Sehingga mahasiswa bisa belajar aspek kesehatan keluarga, individu atau keluarga, dan kemudian risiko dari si masyarakat. Gitu. Kemudian kisah kuliah langkah-langkah pemecahan, diskusi penyusunan proposal, diskusi penambahan masalah kesehatan keluarga. Selain masalah komunitas, masalah kesehatan kedokteran keluarga, juga Bapak Ibu juga bisa di komunitas itu apa ya? Ya mahasiswa didorong gitu, layaknya soal mengatasi masalah kesehatan komunitas itu apa, ya. Salah satunya masalah di komunitas itu apa? Bencana, maka identifikasi potensi bencana di sebuah komunitas juga menjadi penting, bisa menjadi salah satu topik, bisa menjadi salah satu tools media untuk membimbing mahasiswa bagaimana mengatasi atau mencegah masalah kesehatan masyarakat. Nah, yang jelas tetap sama, di komunitas pun tetap membutuhkan 7 kemampuan dasar sebagai fasilitator, yaitu bertanya, menjawab, demonstrasi, observasi, refleksi, feedback, dan manajer referensi. Nah, Bapak Ibu bisa tetap lakukan manajemen perseptor, walaupun mungkin bukan patient encounter ya, tapi community encounter, ya, interaksi dengan komunitas. Yaitu komitmen ya, asal mahasiswa sudah berinteraksi dengan komunitas bisa ditanya, apa yang kamu temukan, mengapa itu bisa terjadi, probing dan underlying reasoningnya. Setelah itu baru Bapak Ibu memberikan umpan balik. Yang sudah benar dari tadi, dari mengelola masalah kesehatan di masyarakat itu apa, yang masih salah itu apa, kemudian koreksi ya yang masih salah dari apa yang dilakukan oleh teman-teman adalah apa. Kemudian terakhir teaching general rules, berikan tips kalau ketemu dengan masalah kesehatan masyarakat atau komunitas yang sama, apa yang harus dilakukan. Itu tadi Bapak Ibu, semua metode pembimbingan sudah saya sampaikan. Sedikit sebagai penutup adalah bagaimana kita beradaptasi saat pandemi seperti sekarang ini. Ya, sebenarnya kalau konsepnya, kalau kita kembali ke konsep, sebentar Bapak Ibu, biar saya tunjukkan di sini. Sebentar Bapak Ibu. Geser lagi. Jadi ketika diadaptasi ini, ketika kemarin kan kita sampaikan bahwa fokus utama di pendidikan klinik adalah apa? DAS level, di tingkat DAS. Gitu. Jadi ketika ada pasien, tetap prioritasnya pasien. Tapi ketika pasien terbatas, ya kasusnya terbatas, maka diturunkanlah ke Soho. Itu, ya prinsipnya itu. Nah, mari kita bahas satu persatu. Kalau kuliah itu kan knows dan knows how ya. Jadi tidak masalah ya. Kalau semua yang kaitan dengan knows how, yang semua yang dengan kaitan dengan kognitif, dengan teori, Bapak Ibu tetap bisa melakukannya di era pandemi pun tidak ada masalah karena Bapak Ibu mungkin bisa melakukan juga dengan online. Sekarang kan mungkin sudah terbiasa ya dengan WhatsApp call, dengan Zoom atau yang lainnya, ya seperti itu. Ya, atau mungkin Bapak Ibu bisa mengikuti kuliah terekam, bahan bacaan, kuis atau tugas. Gitu. Kalau laporan kasus gimana? Laporan kasus kan bisa dengan Zoom, ya, bisa dengan telekonferensi, webinar dan sebagainya. Tutorial Bapak Ibu bisa melakukan tutorial online, ya, bisa kasusnya. Nah, bagaimana dengan kasusnya?
kasusnya kan jarang nih. Nah, maka dengan pengalaman kita, sebenarnya sih saya sudah sering menyarankan ini jauh sebelum ada pandemi, bahwa setiap pembimbing klinik seharusnya sebaiknya memiliki bank kasus, ya sebaiknya terutama secara digital, ya bank kasus itu. Lebih baik lagi kalau bank kasusnya itu dilengkapi juga dengan foto, dengan gambar, apalagi yang memungkinkan dengan video. Sehingga pada situasi-situasi tertentu Bapak Ibu tidak bisa hadir, apalagi kita tadi menitik beratkan atau menekankan bahwa kasus di pendidikan klinik itu kan sifatnya oportunis. Tidak selalu mesti Bapak Ibu selalu dapat kasus tersebut. Nggak mesti kasus tersebut ada di lapangan. Sehingga memiliki kasus cadangan atau bank kasus itu menjadi sangat-sangat krusial, sangat-sangat penting. Gitu. Ya, termasuk untuk tutorial ini. Jadi kalau Bapak Ibu tidak punya, kan Bapak Ibu bisa menggunakan kasus yang dari bank kasus Bapak Ibu. Ya, seperti itu. Kasusnya bisa diunggah dan sebagainya. Refleksi juga sama, bisa Bapak Ibu bisa dengan menggunakan online. Nah, yang ini agak susah. Kalau sudah keterampilan klinik, pilihannya kalau dengan pasien kan berarti dengan bedside teaching. Tapi kalau bedside teaching nggak ada gimana? Nah, kalau bedside teaching tidak ada, ya setidaknya dengan simulasi, dengan demonstrasi online mungkin, ya atau demonstrasi terekam, Bapak Ibu mau memvideokan, kemudian videonya diberikan kepada mahasiswa dengan latihan mandiri, mahasiswanya diminta melakukan dengan boneka, dengan mannequin, baik itu secara langsung online atau Bapak Ibu minta mereka merekam kemudian dikirim kepada Bapak Ibu, bisa juga. Atau minimal sekali mendeskripsikan secara verbal. Gitu. Ya. Jadi kalau bedside teaching, kalau ada pasien langsung ya tetap prioritasnya pasien langsung. Tetapi kalau pengajaran keterampilan klinik ya itu pengajaran keterampilan klinik. Itu ya. Kemudian model BST daring, nah ini simulasi daring ya, sebelum interaksi dengan pasien, setelah interaksi. Ya. Sama aja, cuma kalau BST daring ya tentu saja tidak bisa langsung kan, tapi bisa menggunakan live, tapi simulasi. Paling mungkin adalah simulasi daring. Seperti apa? Nah, kalau Bapak Ibu, ini sama langkah-langkahnya sebelum ya, yang penting ini seperti ini ya dengan lain. Nah, interaksi dengan pasien pilihannya tinggal Bapak Ibu mau observasi atau demonstrasi. Kalau mau demonstrasi, Bapak Ibu bisa menggunakan observasi ya, mungkin Bapak Ibu dengan parsial pasien atau dengan ini. Ini dengan menggunakan ini slide-nya dari Dr. Putrika, beliau adalah dokter spesialis penyakit jantung. Beliau melakukan bedside teaching atau mini CX sebenarnya ini. Dengan menggunakan multi level case scenario. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di sini ada slide. Jadi beliau membuat slide dari kasus yang dipisah-pisah. Jadi pertama keluhan utama, maaf kok keluhan umum. Keluhan utama nyeri dada. Kalau kamu nyeri dada, apa yang akan kamu tanyakan? Mahasiswanya jawab. Ini online tapi jawab. Kalau yang beberapa malah menggunakan pasien simulasi kayak teman-teman psikiatri itu menggunakan pasien simulasi, tapi online. Nah kalau ini, oke, apa yang akan kamu tanyakan? Oke, mahasiswa akan pasti akan menjawab kan. Oke, menanyakan ini. Kenapa kamu tanyakan itu? Wah itu kan, jadi apa mengapa. Gitu. Kalau perlu bagaimana cara menanyakannya? Nah itu Bapak Ibu bisa bahas sampai seperti itu. Kemudian muncul slide berikutnya, ini data sementara anamnesis. Kalau datanya seperti ini, kamu masih perlu bertanya lagi nggak? Apa yang masih kamu tanyakan nggak dari anamnesis? Diskusikan. Atau kalau misalnya cukup, apa kesimpulan kamu dari anamnesis, hasil anamnesis seperti ini? Gitu terus. Sampai kemudian, oke, sekarang pemeriksaan fisik apa yang akan kamu lakukan? Saya akan memeriksa ini. Oke. Kenapa itu diperiksa? Apa mengapa lagi ya? Apa mengapa? Oke, kenapa begini, karena gini. Oke. Kalau sudah begitu, kemudian lanjutkan. Oke, ini hasil pemeriksaan fisiknya. Oke. Atau sebelum hasil pemeriksaan fisik, nah kalau di kasus ini sebelum hasil pemeriksaan fisik, apa yang akan kamu periksa? Periksa torak. Oke, sekarang kamu praktekkan. Jadi ini online dengan menggunakan Zoom, kemudian entah Zoom, entah Google Meet ini, mahasiswanya kemudian melakukan dengan temannya, kemudian teman satu kos gitu, dan sama-sama entah teman satu angkatan gitu, satu kelompok koas gitu. Kemudian satunya jadi pasien, satunya jadi dokter, kemudian mencontohkan bagaimana pemeriksaan fisik torak gitu, online gitu. Oke, yang satunya gantian sekarang. Jadi Bapak Ibu melihat mereka mendemonstrasikan tapi online. Setelah itu ditunjukkan hasilnya. Oke, hasil pemeriksaan fisiknya seperti ini. Kira-kira ke arah mana? Kenapa? Kemungkinannya itu. Nah, Bapak Ibu, apa mengapa terus. Setelah itu oke, hasil pemeriksaan fisiknya itu kamu curiga ke arah sini, apa perlukah pemeriksaan penunjang?
Perlu dong. Apa yang pemeriksaan penunjang kamu perlukan? EKG. Oke. Ini hasil EKG-nya. Dimunculkanlah hasil EKG-nya seperti ini. Apa kemungkinannya? Kenapa kamu curiga ke arah sana? Nah, gitu. Apa, mengapa gitu terus sampai selesai. Terapinya apa, mengapa terapinya itu, edukasinya apa, kenapa usulan edukasinya itu, dan sebagainya. Ini dengan multi level skenario. Nah, kalau demonstrasi ya Bapak Ibu tinggal buat video untuk kemudian mereka menonton. Nah, setelah itu bisa lakukan one minute reseptor dengan online. One minute reseptor kan yang penting dua ya, apa, mengapa, kemudian setelah itu berikan umpan balik, apa yang sudah benar, apa yang masih salah, dan berikan tips kalau kelak ketemu dengan kasus serupa, pasien serupa, apa yang harus dilakukan. Gitu. Nah, salah satu yang lainnya adalah simulasi. Ini yang kami lakukan juga di kami melakukan simulasi, karena keterbatasan kasus, terutama kemarin ya, naik turun, delta lah, omikron lah, terutama pada saat delta itu dahsyat, atau di awal-awal dan saat delta. Di tahun 2020 itu di awal-awal, kita masih benar-benar baru dengan COVID-19 ini, kemudian di tahun 2021 itu adanya delta itu lumayan parah, jadi akhirnya kami melakukan simulasi. Ini simulasi itu kami pertama kali lakukan adalah di Agustus 2020, karena berdasarkan hasil evaluasi dari Maret, April, Mei, Juni, Juli, Mei ya terutama, Maret, April, Mei, Juni, itu banyak sekali kompetensi mahasiswa yang tidak tercapai. Akhirnya gimana nih supaya tercapai? Ya minimal simulasi. Makanya kami buat simulasi. Bapak Ibu bisa lihat di sini, ini adalah settingan poliklinik, ada kamera di atas, ada audio. Bapak Ibu bisa lihat di sini ada audio. Jadi mahasiswa berbicara dengan pembimbingnya, tidak ada di sini, pembimbingnya di ruangan yang lain, ya, dengan menggunakan komputer, ya. Tapi mereka berdialog di sini dengan mic di sini, ya, seperti itu. Tapi di dalam ruangan itu mahasiswa hanya berhadapan dengan pasien simulasi. Di sini ya Bapak Ibu ada pasien simulasi dengan bayinya. Jadi seolah-olah mereka sudah menjadi dokter, gitu, berhadapan dengan pasien. Nah, IGD juga sama, ini grup, tapi dibuat dalam bentuk grup. Ini setting IGD, IGD-nya dalam bentuk one way mirror. Jadi di ruangan yang di dalam IGD tidak bisa melihat keluar, tapi yang di dalam ruangan bisa melihat. Nah, ini kita dari dalam ini. Fotonya dari one way mirror. Ini Bapak Ibu bisa lihat di sini ada layar, nah di dalamnya masuk di sana. Jadi kayak nonton akuarium gitu. Masuknya di dalam. Ini kasusnya di GD sedemikian rupa gitu ya. Seperti mereka di UGD gitu. Kemudian kamar bersalin juga sama, seperti di kamar bersalin ini ada dokter objinnya. Ini gabungan antara pasien simulasi dengan mankin. Karena kan untuk pemeriksaan ginekologinya nggak mungkin dengan pasien simulasi, jadi dengan mankin gitu. Seperti itu. Nah, baik Bapak Ibu. Nah, kemudian, nah ini contohnya, mungkin saya bisa putarkan. Bentar. Video klip, share komputer sound, oke. Ini contohnya simulasi. Belum ada ini. Yuk, gimana keputusannya cepat? Gimana ya, Dok? Ujung merah kuat ya, Dok? Sudah hubungin buat ketemu ya. Ini kan adiknya udah nih. Kita udah enggak tadi. Tahu punya kembali lagi, Bu. Iya. Dari ya, seperti itu ya Bapak Ibu, contoh simulasinya. Kamar bersalin, bangsal juga sama. Ini bangsal, ada yang lebih bagus sebenarnya. Ya, itu dengan menggunakan mini hospital. Demikian tadi Bapak Ibu materi hari ini tentang metode pembimbingan, termasuk adaptasinya di situasi pandemi seperti apa yang bisa kita lakukan. Nah, selanjutnya mari kita lakukan diskusi. Kalau ada pertanyaan, silahkan.
Silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan. Atau mau sharing juga boleh pengalaman Bapak Ibu selama ini ya untuk bisa kita pelajari. Tidak ada? Oke, nanti materi kita kirimkan ke panitia. Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, kita sudah jam 15.24. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika selama penyampaian materi ada ucapan atau sikap perilaku saya yang tidak berkenan buat Bapak Ibu semua. Besok kita masih ada 1 hari lagi, tapi besok pagi ya, yaitu tentang penilaian di pendidikan klinik. Ya, tapi besok pagi, tidak siang seperti sekarang, tapi besok pagi. Dimulai dari jam berapa Mbak Darti pembaharannya? Jam 9, Dok. Jam 9 ya. Besok kita mulai jam 9 di hari Sabtu. Wah, di saat Bapak Ibu weekend kita pelatihan. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu. Sehat-sehat semuanya. Sampai ketemu besok insya Allah jam 9 pagi. Mohon maaf jika ada salah kata. Sampai ketemu besok pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit Bapak Ibu, terima kasih. Ya Bapak Ibu, terima kasih sama-sama. Terima kasih Dr. Anissa, Dr. Winda, Dr. Mela, Dr. Gusti, Dr. Fitri Dona, terima kasih. Dr. Sarifah, ya materi nanti ada di panitia ya. Ini saya sedang kirimkan. Terima kasih Dr. Budiman. Terima kasih Dr. Yeti. Makasih Dok atas materinya hari ini. Ya, sama-sama Dok. Sehat-sehat ya Dok. Ya, sama-sama. Ya, Dr. Anindya Wardani, terima kasih Dok. Dr. Zainul, terima kasih Dok. Ya, besok hari terakhir saya sapa satu-satu deh. Saya belum menyapa Bapak Ibu dari kemarin ya. Ya. Besok hari terakhir jadi kita berfoto-foto dan bersapa-sapa ya.